Oke, aku mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kak. Oke, jumpa lagi ya sama aku, Hikmah, dalam pelajaran sejarah tentunya. Nah, kali ini tuh aku mau bahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia, atau pada zaman itu dikenal dengan Hindia Belanda ya, dengan bangsa Eropa. Tapi pada malam kali ini tuh aku mau membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia dengan pemerintahan Belanda. Jadi kan aku fokusnya di ini, pemerintahan Belanda. Kan banyak kan, dari Spanyol, Portugis, VOC, pemerintah Belanda. Nah, pada malam ini tuh aku mau fokus ke yang ini dulu, perlawanan bangsa Indonesia dengan pemerintahan Belanda. Nah, kalau di sini kita belajarnya santai aja, teman-teman. Kita nggak usah malu kalau aku tanya aja, nggak apa-apa. Kalau mau on mic ya nggak apa-apa, oke? Nah, ini kita mau bahas apa nih malam ini? Jadi kita bahas perlawanan ya di bangsa Indonesia dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Kalimantan, sampai Maluku. Nah, tapi teman-teman mesti tanya, lah Kak, kan di Sulawesi itu ada kan Kak ya perlawanan Sultan Hasanuddin kalau nggak salah Kak. Mungkin ada yang nanya-nanya gitu. Nah, itu benar banget teman-teman, di Pulau Sulawesi ini tuh juga ada perlawanan, tapi itu nggak dengan pemerintah Belanda, melainkan dengan VOC. Jadi aku nggak bahas itu ya teman-teman. Jadi cuma ini aja yang perlawanan dengan pemerintah Belanda. Tapi selain ini, itu sebenarnya juga banyak banget perlawanan di daerah-daerah lain. Tapi yang sering dibahas, sering muncul, mungkin ini perlawanan yang ini. Oke teman-teman. Nah, oke. Aku next ya. Nah teman-teman, aku mengajak kalian kayak kuis, kayak game lah intinya. Tapi itu gamenya tuh kayak ada rewardnya teman-teman. Nah, semisal kalian ketemu panda ya ini ya, gambar panda di sebelah kiri, aku harap kalian tuh bisa menjawab pertanyaan yang aku bacakan, atau nanti akan muncul di sini pertanyaannya. Hanya panda di sebelah kiri ya teman-teman ya. Nanti aku akan jawab, ngelemparin pertanyaan gitu loh. Nanti kalian jawab. Kalian bisa jawab lewat chat atau langsung nih on mic. Nah, tapi yang misal ada yang on mic langsung itu lebih utama daripada yang di kolom chat ya, teman-teman. Nah, tapi semisal tuh pandanya di sebelah kanan itu nggak ada rewardnya, cuma pertanyaan aja gitu. Oke? Paham nggak nih game kecilku? Paham, Kak. Paham, Oke. Kak. Oke ya, aku mulai ya. Nanti cepet-cepetan deh siapa yang jawab dulu, siapa yang on mic dulu. Oke? Jadi ini pertanyaannya. Halo semua, ada kayak ingatkah hari ini hari apa? Hayo. Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Oh, siapa tadi? Nah, aku lihat dulu ya. Kalau di sini, ini. Apa tadi? Coba teman-teman, bilang lagi deh. 1, 2, 3. Hari Pahlawan. Hari Kak. Pahlawan. Oke. Kalau di sini yang muncul nih, Al, kalau nggak salah. Aku yang ini ya, ngutamain yang ini dulu. Kalau yang ini aku ngutamakan yang ini. Kalau nggak salah Al. Nih. Kalau yang muncul di sini di punya aku nih Al. Oke, benar banget nih teman-teman. Hari ini adalah tanggal 10 November, bertepatan dengan Hari Pahlawan ya, Sobat Sosum. Nah, makanya aku hari ini tuh mau membahas tentang perlawanan dengan pemerintahan Belanda, teman-teman. Nah, nanti si Al gimana sih reward dari aku? Nanti ya di akhir nanti aku jelasin, oke? Oke, Al? Oke, Kak. Oke, sip. Oke. Aku next ya, teman-teman. Ini game kecil aja sih dari aku. Nah, sebelum aku jelasin gimana sih perlawanan dengan bangsa lain gitu ya, teman-teman. Nah, aku mau jelasin tentang perlawanan bangsa Indonesia itu sebelum abad 20. Jadi beda banget perlawanan bangsa Indonesia sebelum atau sebelum abad 20 dengan sesudah abad 20, teman-teman. Nah, yang pertama ini, perlawanan pada abad 20 itu bersifat lokal. Ada yang tahu nggak nih, teman-teman? Bersifat lokal tuh gimana? Boleh banget on mic, boleh banget chat deh. Nah, ini. Ica daerah masing-masing, Ramen kedaerahan, Desi Savitri kedaerahan,
Oke, kedaerahan. Oke, rata-rata kedaerahan ya. Nah, ya benar banget teman-teman. Jadi perawanan tuh bersifat lokal ada kedaerahan. Semisal ini ya, ini kan ada peta Indonesia. Ini warnanya beda-beda ya. Emang aku sengaja sih. Misal ini daerah Sumatera, daerah Aceh tuh. Mereka berjuang sendiri. Di daerah Jawa, misalnya kayak daerah Jawa Tengah Jogja, mereka juga berjuang sendiri. Di Kalimantan ada yang dengan Pangeran Antasari gitu ya, perlawanan Banjar. Itu mereka juga sendiri, di Pulau Sulawesi juga, Maluku juga, Papua juga. Jadi mereka belum bersatu. Jadi mereka perlawannya tuh kayak sendiri-sendiri gitu. Bisa kayak daerah ya, bisa kalian tinggal di daerah Jakarta kan ya, kayak perang gitu. Ya kalian nggak kerjasama dengan pihak tetangga kalian, daerah Tangerang, itu enggak. Jadi kalian berjuang sendiri gitu, teman-teman. Yang dimaksud perlawanan bersifat lokal. Sedangkan mudah dipecah belah adalah kayak politik adu domba. Belanda sering banget nih teman-teman melakukan kayak politik adu domba dengan dengan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia kalah dengan peperangan Belanda nih sering banget karena adanya ini politik adu domba atau David et Impera. Ini tuh teman-teman. Nah, selanjutnya nih, kurangnya persatuan dan nasionalisme. Nah, karena mereka berjuang sendiri-sendiri tuh dari daerahnya masing-masing, makanya kurangnya persatuan antara daerah satu dengan yang lainnya gitu. Tidak melalui organisasi tetapi dilakukan secara berkelompok. Oh ya, udah dihasut benar banget nih Caca tadi di kolom chat. Oke, tidak melalui organisasi tetapi dilakukan secara berkelompok. Mungkin ada yang tahu nggak teman-teman ini gimana? Yang bisa jelasin? Bener banget on mic, bener banget di sini. Di kolom chat deh. Nanti aku bacain. Ada yang tahu nggak nih? Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, aku jelasin langsung aja. Gimana teman-teman? Halo? Suara aku masuk nggak? Ini, apa yang dimaksud tidak melalui organisasi tetapi dilakukan secara berkelompok. Gimana teman-teman? Ini pengertian nih, tidak melalui ya. Ini sorry aku tipe tidak melalui organisasi tetapi dilakukan secara berkelompok. Nggak ada organisasi nasional tapi kelompok-kelompok per daerah adanya. Jasmine Aura mengatakan begitu. Ya, oke. Yang lain ada nggak nih? Kal, bertindak sesuai keperluan dari kelompok masing-masing, Kak. Tujuannya biasanya per tiap daerah, Kak. Oke, keren-keren. Jawaban kalian keren banget nih, teman-teman. Ya, benar banget ya yang disampaikan teman kalian, Jasmine Aura dengan Kal ini. Jadi, mereka waktu itu, sebelum abad 20 tuh nggak ada namanya organisasi seperti kayak PNI, kayak gitu kan ya, kayak organisasi kayak Budi Utomo, kayak gitu sebagainya itu belum ada. Nah, mereka tuh cenderung kayak kelompoknya masing-masing, misal dari daerah. Misal daerah Surabaya sendiri, daerah Banjar sendiri gitu. Dan mereka tuh belum bersatu, ya udah dengan kelompoknya masing-masing gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir ini mengutamakan penggunaan senjata. Jadi mereka lebih menggunakan kayak perlawanan secara fisik gitu, teman-teman. Nggak apa ya, intinya masih menggunakan senjata lah, belum melakukan secara diplomasi atau kayak berunding tuh belum, tapi mengutamakan senjata. Dan senjatanya bangsa Indonesia tuh yang terkenal waktu itu adalah bambu runcing. Gitu teman-teman. Nah, mungkin dari sini ada yang tanyakan nggak nih teman-teman sebelum aku lanjut ke inti materi kita. Ini cuma pembahasan awal sih. Nggak ada, Kak. Nggak ada nih. Oke, aku lanjut ya. Oke, aku lanjut. Sip, aman-aman. Nah, ini teman-teman tahu nggak? Kita mau bahas perlawanan tentang apa dari uang 1.000 ini? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Patimura. Oke, Patimura, ada yang jawab Patimura. Ini pandainya di kanan teman-teman, nggak kiri. Patimura nggak sih? Oke, Patimura. Ya, benar banget. Lebih tepatnya ini teman-teman. Perlawanan rakyat Maluku. Nah, dipimpin oleh siapa? Nih, Thomas Matulensi atau Kapiten Patimura. Oke, keren. Oh, bukan Tidore ya, beda. Kalau yang Tidore itu bukan di sini. Itu Tidore Ternate itu di Pulau Sulawesi, beda lagi, beda topik. Mereka melawan Spanyol sama Portugis gitu. Oke. Siapa nih yang tadi Juni? Mungkin udah paham belum nih? Bukan Tidore ya. Gimana Juni? Oke, sip. Bukan Tidore, teman-teman. Oke, ini. Jadi, adanya perlawanan Maluku tuh di latar belakang gini. Aku mau flashback.
dulu kemarin tuh kalian mungkin dari kalian nih ya udah belajar mengenai itu penjajahan bangsa asing ya, yang pendudukan sama Inggris kalau nggak salah bersama Kak Gerard. Mungkin kalian udah belajar itu ya, teman-teman. Udah belum? Ada yang udah nggak? Ada yang join nggak kelasnya Kak Gerard yang belajar mengenai kayak itu penjajahan bangsa asing gitu, yang kayak Belanda, Inggris gitu. Halo teman-teman. Gimana teman-teman? Ya Kak, oke sih. Enggak Kak. Oke, yang nggak join Kak. Oke, nggak apa-apa deh, aku jelasin. Jadi, sebelum adanya pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia tuh kan pertama kan VOC kan teman-teman. Nah, VOC itu bubar, otomatis diambil oleh Perancis ya. Kayak dipimpin kayak Daendels, kayak Johnson gitu. Nah, dari Perancis itu diambil alih oleh Inggris. Nah, Inggris berkuasa sekitar 1811 sampai 1816, teman-teman. Nah, setelah sama si ini namanya si Inggris. Nah, ada perjanjian, aku lupa perjanjian apa namanya. Nah, Inggris itu diserahkan sama pihak Belanda gitu. Nah, akhirnya muncullah nih ada perlawanan di Maluku. Nah, dulu ini ya waktu zaman Inggris ya, itu nggak ada kayak monopoli kayak diperketat tuh nggak ada. Nah, sedangkan waktu zamannya pemerintahan Belanda, tiba-tiba tuh monopoli daerah Maluku tuh diperketat. Kemudian adanya penyerahan wajib sekaligus kewajiban kerja paksa. Nah, pada zaman Inggris tuh rakyat Maluku nggak disuruh kayak penyerahan wajib, apalagi kerja paksa, kewajiban kerja paksa tuh nggak ada. Nah, adanya pemerintahan Belanda di Maluku tuh tiba-tiba adanya ini, ya kayak rakyatnya Maluku tuh disuruh kayak penyerahan wajib sekaligus kewajiban kerja paksa. Nah, pemuda Maluku akan dikumpulkan untuk dijadikan tentara di luar Maluku. Jadi kayak dimanfaatkan gitu loh ya, pemuda dari Maluku untuk dijadikan tentara aku tipu, di luar Maluku. Jadi adanya latar belakang ini, otomatis rakyat Maluku kayak nggak terima, kayak memberontak gitu. Kayak dengan pemerintahan Belanda gitu. Ntar aku buat kolom chat. Berarti awal mula yang datang ke Indonesia itu VOC dulu Kak, sebelum Portugis. Oh, yang dulu tuh Portugis dulu teman-teman. Portugis, Spanyol, Belanda. Nah, Belanda nanti itu adanya VOC ya teman-teman. Nah, setelah itu baru Inggris. Gitu teman-teman. Itu setelah era Raffles kan Kak. Ya bener banget. Jadi ini setelah Raffles ya. Oke. Ya Portugis dulu ya teman-teman. Jadi Portugis sama Spanyol kan datang. Kemudian tuh adanya Belanda datang. Nah, Belanda datang membangun VOC. Nah, kenapa bangun VOC? Karena aku spill ya buat cerita ke kalian. Kenapa mereka bangun VOC? Karena biar nggak ada persaingan dagang antara sesama orang Belandanya. Nah, setelah itu VOC bangkrut atau mengalami rugi besar gitu ya. Akhirnya tuh VOC di tangan Indonesia atau Nusantara waktu itu ya, itu diambil alih oleh pemerintahan Prancis. Setelah Prancis itu Inggris. Nah, setelah Inggris itu kembali lagi diserahkan oleh pemerintahan Belanda. Jadi kalau VOC itu bukan pemerintahan, melainkan kongsi dagang aja. Oke, paham nggak teman-teman? Oke, sip. Oke ya, aku lanjut ya. Ya, kurang lebih kayak gitu ya, biar nggak ada kayak persaingan dagang sesama pemerintahan Belanda. Oke? Sip, paham ya, ya. Lanjutkan nih. Nah, gimana sih jalannya perlawanan Maluku, teman-teman? Jadi gini ya, para tokoh dan pemuda Maluku mengadakan pertemuan rahasia. Itu kenapa rahasia, Kak? Karena biar nggak ketahuan oleh pihaknya Belanda. Nanti kalau ketahuan kan ya malah nggak jadi memberontak kan nanti kan ya. Nah, kemudian Thomas Matulensi atau disebut Kapitan Patimura ini itu dipercaya untuk melakukan perlawanan pada tanggal 29 Mei 1817. Itu dimulainya ya, teman-teman. Nah, kenapa kok milih ini Thomas Matulensi? Karena dulu Thomas Matulensi atau Kapiten Patimura yang kita kenal itu adalah kayak anggota dari prajurit atau anggota perangnya lah intinya dari pihak Inggris. Jadi kayak udah percaya dengan adanya diangkatnya Patimura nanti juga berharap kan Patimura udah pernah jadi anggotanya dari Inggris kan ya. Jadi udah tahu kayak taktik-taktik perang gimana, cara memenangkan pertempuran gimana gitu teman-teman. Nah, kemudian rakyat Maluku tuh berhasil merebut benteng dan membunuh residen dari pihak Belanda.
Jadi dia kan melakukan pemberontakan teman-teman nih, Thomas Matulensi dengan pemuda lainnya kan. Nah, si Maluku nih, rakyat Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matulensi atau Kapitan Patimura ini tuh berhasil merebut benteng dan membunuh residennya. Keren banget kan? Kayak udah jaya-jayanya nih. Nah, kemudian karena ini aja residen udah berani dibunuh ya, atau udah berani dibunuh lah intinya sama rakyat Maluku, kemudian pasukan Belanda didatangkan dari Ambon di bawah pimpinan Mayor Bejes, namun pendaratannya itu digagalkan oleh penduduk dan Mayor Bejes tewas. Jadi Belanda tuh karena udah serem banget sih Maluku di mata Belanda. Nah, akhirnya ini pendaratannya Belanda itu kayak datangin lah intinya pimpinan dari mayornya itu. Jadi namanya Mayor Bejes ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian tuh pendaratannya digagalkan dan ini mayornya ini meninggal atau tewas gitu. Nah, itu ya teman-teman. Sorry. Sorry. Gak kelihatan. Sorry teman-teman. Sorry. Oke. Nah, karena ini kita bahas tentang berakhirnya. Ini kan jalannya kan begitu ya teman-teman. Ini berakhirnya. Nah, akhirnya Belanda tuh berhasil mengalahkan rakyat Maluku dengan cara adu domba. Kan karena udah rakyat Maluku ini udah keren banget menyerang kayak melawan dari pihak Belanda ya kan. Ya, otomatis bagaimana cara mengalahkan Maluku? Salah satu caranya adalah dengan cara melakukan adu domba. Nah, ini Belanda mengumumkan kepada siapa saja yang dapat menangkap Patimura akan diberi hadiah 1.000 gulden. Nah, akhirnya si Thomas Matulensi ini tuh dihianati oleh Raja Negeri Boy di Saparua. Padahal itu si Thomas Matulensi itu kayak orang yang kayak deket, kayak udah menolong lah sama raja ini, Raja Negeri Boy di Saparua. Tapi si Thomas Matulensi atau Patimura itu dikhianati. Nah, tepat pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura itu dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Gara-gara ini dikhianati oleh Raja Negeri Boy. Nah, Kristina Marta Tiahahu, ini ya orangnya, cewek, ini tuh dibuang juga ke Jawa. Tetapi dalam perjalanan jatuh sakit dan meninggal pada tanggal 2 Januari 1818. Dan jenazahnya tuh dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Jadi meninggalnya Kristina Marta Tiahahu juga melakukan perlawanan. Tapi ada sih ditangkap, tapi nggak dibunuh kayak seperti Patimura, melainkan dibuang ke Jawa. Nah, waktu meninggal ini dia tuh kayak mogok makan gitu teman-teman, nggak mau makan gitu. Akhirnya ya meninggal gitu. Dan jenazahnya tuh dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Atau kalau penjelasanku kecepatan, minta tolong ya ingetin. Gimana teman-teman? Aman Kak? Oke, aman ya. Aman Kak. Oke, sip. Oke, aku lanjut ya. Kalau udah aman. Nah, ini, sorry tadi aku. Ini, ada tahu nggak ini perawan tentang apa, teman-teman? Boleh banget on mic, boleh banget chat ya, nggak apa-apa. Perang Padri, iya sih, tadi udah aku nggak kelihatan. Oke. Perang Padri dan adat. Oke, boleh banget. Oke, ada yang lain nggak nih? Mungkin perang apa? Perang Diponegoro atau apa gitu? Padri dan adat. Oke, sip. Nggak ada lagi nih? Imam Bonjol. Ya, bener banget. Ini tokohnya namanya Tuanku Imam Bonjol di uang 5.000 ya. Nah, nih, perlawanan rakyat Minangkabau atau Perang Padri. Gitu, teman-teman. Ini. Kita akan bahas tentang ini ya, teman-teman. Nih. Nah, Perang Padri itu dilatar belakangi dengan pertentangan antara kaum adat dengan kaum Padri atau agama. Jadi, kenapa sih kok ada pertentangan di antara mereka? Nah, si kaum adat ini tuh suka kayak mabuk-mabukan, kayak ngadu ayam. Nah, itu beda banget dengan kaum Padri atau kaum agama. Nah, kaum agama di sini adalah agama Islam ya, teman-teman. Nah, di agama Islam sendiri itu nggak diperbolehkan, kayak dosa gitu kan ya. Nah, sehingga terjadi pertentangan nih antara kaum adat dengan kaum Padri atau agama ya. Nah, kemudian mereka tuh sering konflik antara kaum Padri dengan kaum agama ini, kaum adat dengan kaum Padri. Nah, akhirnya nih
kaum adat tuh sering kalah juga ya, konflik itu sering kalah, nggak pernah menang. Nah, akhirnya kaum adat tuh meminta bantuan kepada Belanda biar bisa menang gitu teman-teman. Ya udah, akhirnya Belanda juga ingin membantu dengan tujuan kalau pihak dari kaum adat tuh minta bantuan agar mereka tuh dapat kayak menang dari kaum Padri teman-teman. Tapi dari pihak Belanda, dia tuh ingin menguasai daerah Minangkabau atau Sumatera Barat gitu. Jadi beda tujuan. Tapi ya dioke-okein aja sama Belanda gitu. Oke, next. Nah ini, pertama ya jalannya tahun 1821, kaum adat tuh dibantu dengan Belanda melawan kaum Padri. Jadi ini mulainya ini ya, apa namanya, Perang Padri itu dimulai pada tahun 1821, itu dibantu pihak kaum adat dibantu dengan Belanda melawan kaum Padri. Nah, kaum Padri itu dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Ini ya, yang tadi juga di uang 5.000 ya gambarnya. Nah, 26 Januari 1824, Belanda itu mengadakan gencatan senjata dengan kaum Padri dengan adanya perjanjian Masang. Ada yang on mic nih? Mau tanya atau gimana nih? Naufal? Oh, enggak ya. Jadi, oke. Ya, jadi kan ini kan ya mengadakan perjanjian. Nah, kenapa Belanda ini terpaksa teman-teman sebenarnya mengadakan perjanjian ini untuk gencatan dengan kaum Padri. Karena apa? Pada tanggal ini juga itu atau sekitar tanggal inilah aja juga pertempuran di Jawa, yaitu perang di Ponorogo. Jadi ya otomatis si Belanda ya udah ini kita hentikan dulu sementara. Nanti kalau sudah selesai di Pulau Jawa, kita lanjutkan ini gitu teman-teman. Itu dengan adanya perjanjian Masang. Nah, dengan adanya ini ya, kan Belanda kan udah kembali ke Jawa kan ya untuk melawan itu di Ponorogo. Nah, adanya ini si kaum Padri itu memanfaatkan ini apa ya intinya kayak perjanjian kayak ini kayak damai, kita nggak usah perang, kita nggak usah gaduh sesama rakyat Minangkabau, kita kan sesama kayak Minangkabaunya. Kenapa sih malah kita yang kayak berantem cekcok? Seharusnya kita tuh malah kayak melawan Belanda gitu, teman-teman. Kayak gitu diskusi gitu. Nah, akhirnya muncullah nih adanya kesepakatan kaum Padri dengan kaum adat dengan ditanjainya plakat Puncak Pato. Ini gambarnya tuh di daerah Sumatera Barat ya. Ini kayak tempatnya ya. Tempatnya waktu itu plakatnya ada. Tapi aku sementara ini tuh belum nemu kayak gimana sih kayak teksnya perjanjian Masang itu belum ketemu. Gimana sih teksnya plakat Puncak Pato itu aku juga belum ketemu teman-teman gitu. Makanya aku cuma nampilin aja tempatnya. Itu oke teman-teman. Nah, ini tuh dari tahun 1821 sampai 1824 itu biasanya disebut juga fase pertama. Kemudian muncullah fase kedua. Nah, pada fase kedua ini tuh terjadi pada tahun 1831 sampai 1838, teman-teman. Itu Belanda memulai perang melawan kaum Padri. Jadi dia tuh udah kayak, ayo udah selesai kan, clear masalahnya di Pulau Jawa. Akhirnya Belanda tuh datang lagi di Sumatera gitu. Dia melakukan peperangan gitu. Nah, ini kaum, apa sih namanya? Ya, itu nggak melawan sama kaum Padri aja sebenarnya. Ini juga ada kaum adatnya juga. Karena kan mereka udah bersatu kan karena adanya plakat Puncak Pato ini. Nah, kemudian tahun 1833 Belanda itu mengeluarkan plakat panjang. Nah, artinya apa sih isi dari plakat panjang ini? Panjang ini mereka tuh kayak bolehlah kayak daerah rakyat Minangkabau khususnya kaum Padri sama kaum adat ini kayak yang menguasai kayak pelabuhan kayak itu dan sebagainya perdagangan itu nggak Belanda melainkan mereka gitu. Tapi mereka kaum Padri dan kaum adat itu nggak percaya teman-teman, nggak percaya gitu karena udah tahu watak liciknya dari Belanda. Akhirnya ya udah nggak dihiraukan gitu perjanjian ini. Nah akhirnya kaum Padri itu membangun benteng Bonjol di atas bukit. Jadi itu pertempuran tuh terus berlanjut ya. Sehingga kaum Padri itu membangun benteng Bonjol di atas bukit. Sehingga tibalah berakhirnya dari perangan Padri ini, teman-teman. Nah, 16 Agustus 1837, itu benteng Bonjol itu berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Sebenarnya ini susah banget sebenarnya benteng Bonjol itu ditaklukkan. Karena tuh dia tuh di atas bukit seperti ini ya. Ini kayak seperti di atas bukit, teman-teman, sebenarnya. Jadi itu kayak
basic pertahanannya itu sangat sulit banget untuk untuk diterobos gitu. Tapi aku pernah kayak baca-baca gitu ya, just info aja nih teman-teman. Itu kayak dalam waktu bersembunyi di benteng itu kayak ada kayak seorang kayak khianat gitulah kurang lebih gitu. Nah, makanya si benteng Bonjol itu berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Nah, kemudian Oktober 1837 Tuanku Imam Bonjol itu berhasil ditangkap dan dibuang ke Cianjur. Nah, setelah dibuang ke Cianjur ini atau diasingkan ya, itu diasingkan lagi ke Ambon. Kemudian yang terakhir diasingkan di Minahasa. Terus pada tanggal 6 November 1864, Tuanku Imam Bonjol tuh tutup usia atau udah meninggal gitu. Nah, kenapa sih kok perawanan ini kok diasingkan Imam Bonjol gitu, nggak dibunuh aja? Karena kalau dibunuh tuh masih kayak ada pengikut-pengikutnya gitu loh teman-teman. Nah, akhirnya tuh diasingkan juga kayak sama pengikutnya gitu, biar nggak ada pemberontakan lagi yang muncul. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Atau kalau aku cepetan, minta tolong ya diingetin. Ini nanti ada di YouTube nggak ya hasil Zoom-nya? Insya Allah ada kok. Oke, di sini ada yang ditanyakan nggak? Kalau aku jelasnya kecepatan, minta tolong ya diingetin. Aman. Oke, nggak ada yang ditanyakan nih. Oke, kalau aman. Plakat panjang gimana? Oke, Fildania. Kak, tadi plakat panjang gimana? Jadi isi dari plakat panjang itu kurang lebih kayak Belanda tuh kayak memperbolehin ya, kayak perdagangan, kayak pelabuhan. Intinya tuh yang menguasai itu nggak Belanda, melainkan dari pihaknya daerah Sumatera Barat, terutama kayak kaum Padri sama kaum adat gitu. Biar nggak, ini kayak Belanda tuh kayak nyogok gitu loh teman-teman. Ini gini, ya udah kamu boleh kayak menguasai pelabuhan, boleh menguasai perdagangan gitu. Tetapi ngapain tanggalnya susah. Ntar ya. Oke. Tetapi ya teman-teman, itu apa ya? Si rakyat Minangkabau, kaum Padri dan kaum adat tuh udah nggak percaya gitu. Soalnya udah tahu sifat atau watak licik dari Belanda, ya udah akhirnya plakat panjang ini kayak dihiraukan aja gitu. Nggak ada nggak ditandatanganin atau nggak sah gitu loh. Ini nggak jadi bacanya itu. Ini kan cuma apa sih di sini? Ntar tutup kolom chat. Ini ya, cuma mengeluarkan aja, belum kayak diresmikan gitu belum. Oke, tadi yang tanya siapa? Fildania, udah paham apa belum? Paham Kak? Oke, sip keren. Caca nih, ngapain tanggalnya susah? Iya sih sebenarnya ngapain tanggal tuh susah banget. Penting kalian kayak hafal alurnya aja. Soalnya tuh yang sering keluar ya, soal-soal tuh nggak ditanyain tanggalnya. Kalau pengalamanku UTBK ya, teman-teman. Itu lebih kayak ke alurnya, kayak lebih ke tokohnya, kayak sifat tokohnya tuh gimana gitu. Jadi nggak ke tanggalnya, teman-teman. Mungkin nggak tanggalnya tuh cuma kayak nyepil. Perawanan pada tanggal sekian, itu perawan apa? Misal kayak gini ya. Pada tahun 1821 di daerah Minangkabau terjadi perlawanan. Nah, di perlawanan tersebut namanya adalah mungkin kayak gitu. Kayak tahun tuh digunakan kayak gitu biasanya sih gitu, aku nemuin soal gitu. Perjanjian Masang itu isinya intinya tentang apa, Kak? Perjanjian Masang itu intinya tuh gini, teman-teman. Kesepakatan antara kaum adat dengan kaum Padri kayak damai gitu loh. Kan mereka sebenarnya ada cekcok kan ya antara kaum adat dengan kaum Padri. Tetapi ini apa namanya? Mereka tuh kayak damai, ya udah kita damai aja. Kita kan sama-sama rakyat Minangkabau. Kenapa kok kita nggak usir aja itu si Belandanya? Malah kita kok berantem sendiri gitu. Gitu teman-teman. Kayak perjanjian damai gitu loh antara kaum Padri dengan kaum adat. Oke. Caca paham? Oke, ya, sip. Ya, mereka sadar gitu. Masa kita sama Minangkabau kayak perang gitu. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Oke, sama-sama. Aku lanjut ya. Gimana? Ada yang kurang paham nih? Aku lanjut. Ada yang nanya lagi nggak? Oke, ada yang nanya Ica. Kaum adat sama Padri cekcoknya karena apa, Kak? Ya, karena gini. Tadi udah aku jelasin ya di latar belakang. Karena kaum adat ini tuh terkenal kayak suka kayak minum-minuman keras, kayak adu ayam. Nah, sedangkan kaum Padri dari agama ya. Tapi ini agama yang di sini tuh waktu ini adalah agama Islam mereka. Nah, itu kan bertentangan banget ya antara kaum adat sama kaum Padri. Nah, makanya tuh kayak kaum Padri itu kayak bukan bolehin sih, kayak
nggak boleh kayak gitu, itu kayak gitu tuh dosa gitu kan ya. Otomatis mereka tuh karena adanya beda paham atau beda keyakinan atau gimana ya, akhirnya mereka ini kayak cekcok gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke, paham Caca? Bukan, sorry, tadi Ca aja. Oke, Ca, gimana Ca? Gimana? Oke Kak, paham. Sip, aku lanjut ya teman-teman. Masih banyak banget nih sebenarnya. Oke, nah ini aku mau ngajak kalian nobar juga sih sebenarnya. Nah, ada yang tahu nggak ini perawanan apa teman-teman? Benar ya? Puputan, Kak. Oke, puputan. Tadi ada yang jawab puputan. Kal. Oke, sebentar aku mau ngajak kalian sih nobar aja sih. Ntar aku share screen dulu. Nobar, cuma dikit aja biar kalian tahu ini perang apa sebenarnya. Sorry. Aku stop screen. Sorry, bukan ini. Aku mau share video deh. Oke, ini teman. Udah nampak belum teman-teman? Ngajak kalian nobar. Udah, Kak. Oke, sip. Oke. Apa yang membuatmu risau seperti ini, saudaraku? Mereka telah merampas semua yang kami miliki, Doro Pangeran. Pojok semakin tinggi, tiada satupun yang tersisa. Tolong kami, Doro. Oke, dari tadi mungkin kalian udah tahu kan ya, itu perlawanan apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nih, perang di Ponorogo nggak? Oke. Keren. Ada yang lagi nggak nih, perlawanan apa nih teman-teman kira-kira tadi? Udah nih. Udah, dari gambar ini aja deh. Ada nggak? Di mana nggak sih? Karena agak Jawa-Jawa, bukan sih, karena agak Jawa. Oke. Aku jawab ya, ini perlawanan apa? Ya, bener banget. Ini adalah perlawanan di Ponorogo, atau disebut juga dengan Perang Jawa. Karena terletak di Jawa ya, teman-teman. Nih. Oke, keren banget nih. Tadi ya Kak jawab bukan di Ponorogo atau perang apa tuh. Salah ya, teman-teman. Oke, aku lanjut nih. Bentar, ada kalau mencet nggak? Oh, nggak ada, oke. Nah, ini ya, perang di Ponorogo itu dilatar belakangi oleh ikut campurnya pemerintahan Belanda ya, dengan internal kerajaan. Jadi tuh si pemerintahan Belanda itu ikut campur, kayak siapa yang jadi raja selanjutnya itu kayak ikut campur, kayak misal kayak ini akan nyari aku angkat jadi raja gitu. Soalnya kayak Raja Hamengkubuwono III kalau nggak salah itu jadinya raja tuh karena ini ikut campurnya Belanda dalam ini kerajaan Mataram Islam ya teman-teman. Nah, kerajaan Mataram Islam itu kan dipecahkan ya. Waktu itu ada perjanjian kayak Giyanti, perjanjian Salatiga gitu teman-teman. Itu kayaknya udah dibahas di di sejarah Indonesia bagian kerajaan Islam. Kak, perang Jawa sama perang di Ponorogo itu sama? Iya, sama. Ada yang bilang kayak ada sumbernya mengatakan itu perang Jawa, ada yang mengatakan itu sumbernya itu perang di Ponorogo gitu. Oke, Al? Oke, sip. Kayaknya udah paham deh. Oke, Kak, sip. Nah, selanjutnya itu adalah kehidupan rakyat yang semakin menderita. Nah, kenapa sih kok rakyat semakin menderita? Karena kan diterapnya kayak misalnya kayak tanam paksa, kayak kerja paksa, kayak penyerahan wajib, otomatis rakyat itu semakin menderita, teman-teman. Seperti kayak video yang tadi, itu kayak seolah-olah rakyat kayak meluk kesah kepada Pangeran Diponegoro bahwa ini, mereka tuh menderita, kayak semua tuh kayak dirampas, diambil oleh pemerintahan Belanda gitu haknya. Yang ketiga itu pemantokan tanah leluhur milik Pangeran Diponegoro. Nah, tanah leluhur Diponegoro itu kayak dikasih kayak patok. Kalau biasanya kayak di buku sejarah Indonesia kelas 11 kalau nggak salah tuh namanya bukan pematokan tapi kayak pemasangan kayak anjir atau apa gitu teman-teman. Nah, itu teman-teman. Ntar aku mau buka kolom chat. Oh nih ada yang nanya nih Caca. Kak, itu sebab umum dan sebab khususnya kan, Kak? Oh iya, benar banget. Jadi ini aku campur ya sebab umum sama sebab khususnya, teman-teman. Nah, ini
ikut campurnya pemerintahan internal kerajaan, kehidupan rakyat yang semakin menderita itu sebab sebab khususnya rawanan Diponegoro. Kemudian yang ketiga ini sebab umumnya. Nama si Pangeran Diponegoro siapa, Kak? Itu ada sih nama aslinya, tapi saya kurang paham. Kurang paham. Nggak hafal, teman-teman. Mohon maaf, takut salah nanti takutnya. Loh, yang benar Belanda ngusik patok leluhur atau makam leluhur. Ya itu sebenarnya makam sama ini kan tanah luhur kan ya, itu sama kayak makam teman-teman. Jadi kayak mengusir kayak makam, itu juga sama kayak mengusir kayak patok. Kan biasanya kayak di makam tuh ada kayak patokan-patokan itu kan ya. Nah, itu. Ini aku singkat aja, pematokan tanah luhur. Nah, itu dimaksud juga di sini adalah makam. Gitu ya, teman-teman. Ya, patokan nisan gitu kan. Ya, bener banget. Bener ya, Vildania. Oke, aku next ya, teman-teman. Oke, nih, jalannya tuh gimana sih, Kak? Nah, jalannya Perang Diponegoro itu berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Nah, Diponegoro itu nggak sendirian, teman-teman. Diponegoro itu dibantu oleh Kyai Maja, Sunan Pakubuwono VI, dan Raden Temenggung Prawidikdoyo dengan menggunakan basis pertahanan di Gua Selarong. Nah, loh Kak, kenapa sih basis pertahanannya tuh nggak kayak di kerajaan atau kayak benteng gitu? Nah, karena ini tuh perlawanannya tuh nggak dari kayak sultannya tuh nggak, mereka kayak dari kayak kaum bangsawan atau kayak rakyat-rakyat gitu. Kalau misalnya kalau yang melakukan perlawanan itu dari sultan, itu otomatis tuh basis pertahanan tuh kayak di istananya. Nah, Diponegoro ini bukan kayak sultan, melainkan kayak kaum bangsawan ya teman-teman, masih ada keturunannya sama kerajaan Mataram Islam. Nah, sehingga menggunakan basis pertahanan di Gua Selarong, teman-teman. Kalau ada yang nanya, kenapa sih kok nggak di istana atau apa gitu? Jawabannya itu ya, teman-teman. Nah, kemudian Belanda tuh karena si Diponegoro itu sangat pintar banget ya dalam strategi perang, otomatis kan Belanda kan kewalahan ya dalam melakukan peperangan ini. Akhirnya Belanda itu menggunakan taktik dan perlawanan. Yang pertama, menggunakan sistem adu domba. Nah, ini yang aku katakan di awal tadi, teman-teman, bahwa Belanda itu sering banget kalau dalam melakukan perlawanan itu sering banget menggunakan sistem adu domba, teman-teman. Yang kedua, menerapkan sistem benteng atau benteng stelsel. Nah, yang aku jelasin yang pertama dulu, menggunakan sistem adu domba. Nah, ini tuh Belanda tuh berhasil banget nih, Raden Temenggung Prawidikdoyo ini hanya tuh bisa kayak bermuka dua, kayak mengkhianati ini Pangeran Diponegoro gitu, teman-teman. Nah, kemudian menerapkan sistem benteng atau benteng stelsel. Mungkin di sini ada yang tahu nggak apa dimaksud ini? Boleh banget boleh banget on mic, boleh banget deh di chat. Gimana, teman-teman? Halo? Ya, teman-teman, ada yang tahu nggak nih benteng stelsel atau sistem benteng? Belum tahu, Kak. Oke. Aku jelasin ya. Jadi gini, sistem ini kayak gini, teman-teman. Semisal si Belanda itu berhasil menguasai atau berhasil menang di dalam suatu wilayah. Misal nih, si Belanda itu berhasil menguasai daerah Yogyakarta kan ya. Otomatis si Belanda itu membangun benteng di sana. Dia tuh kemudian besoknya si Belanda ini berhasil menguasai daerah Semarang. Kemudian Belanda itu membangun benteng di daerah Semarang juga gitu. Nah, tujuannya apa sih kok Belanda membangun basic pertahanan seperti itu? Karena dia tahu gerak-gerik atau kaburnya atau gerilyanya Pangeran Diponegoro itu di daerah mana aja, biar mempermudah gitu pengawasannya. Sehingga otomatis kayak mempersempit gitu kekuasaannya Pangeran Diponegoro dalam bergerilya gitu. Udah paham belum, teman-teman? Atau aku kecepatan? Dikepung gitu, Kak. Lebih nggak kayak nanti perangnya itu secara gerilya, bukan, Kak? Iya, perangnya secara gerilya, tapi ini kayak nggak dikepung. Bukan kepungan, teman-teman. Misal kayak gini ya, si pemerintah Belanda itu berhasil menguasai daerah daerah Jogja kan ya. Otomatis ya mereka bangun benteng di sana. Mungkin terus kemudian si Diponegoro pindah lagi ke Semarang. Gitu ya, semisal nih teman-teman. Otomatis kan misal Diponegoro ini kalah, si Belanda itu membangun benteng di sana. Yaitu fungsinya biar tahu atau membatasi geraknya ini Pangeran Diponegoro gitu.
Oke, paham enggak teman-teman? Jadi si Belanda memata-matai Pangeran Diponegoro, Kak. Bukan memata-matai sih teman-teman, lebih kayak dia biar mempermudah aja dalam perlawanan. Misal dia menang di sini, terus Belanda menang di daerah A, membangunlah benteng. Menang daerah B, membangunlah benteng gitu. Menang daerah C, bangun benteng gitu. Jadi otomatis kalau semua daerah berhasil dibangun benteng, ya otomatis si Pangeran Diponegoro ini terbatas dalam melakukan pelarian gitu, teman-teman. Gimana, paham nggak? Ya, mempersempit wilayah gitu di tiap sudut kota ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Benar banget nih Nazma. Perang ini berlangsung di semua wilayah Pulau Jawa, Kak. Nggak di semua Jawa sih. Ini terutama daerah Jawa Tengah sama Yogyakarta ya. Mungkin Jawa Timur juga ada, tapi nggak seberapa gitu. Nggak semua di Pulau Jawa itu nggak. Mempersempit gerak ruang Diponegoro nggak sih, Kak? Iya, benar banget. Biar enak banget gitu loh, mengalahkan Pangeran Diponegoro. Benar banget ya, mempersempit gerak ruang Diponegoro gitu. Oke, paham ya teman-teman? Nah, dalam hal ini, itu ya teman-teman, si Pangeran Diponegoro itu kayak pasukannya tuh berhasil kayak ditangkap oleh itu namanya pihak Belanda. Ada yang berhasil ditangkap oleh pihak Belanda. Akhirnya si pemerintah Belanda itu melakukan kayak disuruh kayak ayo kita kayak kompromi, ya kita kayak berdiskusi gitu ya teman-teman, untuk biar kamu dapat kayak ini teman-temanmu atau pasukanmu gitu. Nah, mereka tuh sebenarnya kayak melakukan penipuan terhadap Pangeran Diponegoro dalam perundingan. Jadi Pangeran Diponegoro itu diajak kayak rundingan gitu teman-teman. Misal kayak diundang gitu kan. Nah, waktu datangnya Diponegoro itu nggak ada sama sekali di sekitar itu kayak semisal kayak yang bawa senjata itu nggak ada teman-teman. Jadi kayak ya udah kayak sepi gitu. Tapi yang kayak bawa senjata itu dari pihak Belanda tapi dari kejauhan. Jadi nah ini akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830 ditangkaplah ini Pangeran Diponegoro atas perintah Letnan Jenderal Markus de Kock. Gitu ya teman-teman. Jadi mereka tuh berhasil lah menipu pihak Pangeran Diponegoro gitu. Nah ini akhirnya Pangeran Diponegoro tuh ditahan kan di Batavia. Kemudian 3 Mei 1830 dibawa ke daerah pembuangan di Manado, 1834 dibawa ke daerah pembuangan di Makassar, dan sampai meninggal pada 8 Januari 1855. Terus ini ya teman-teman, ini ada kayak lukisan kanan dan kiri. Mungkin dari kalian ada tahu nggak ya perbedaan antara kedua lukisan ini? Ada yang tahu nggak teman-teman? ABCD, penjaranya di Museum Fathahillah itu ya Kak. Kalau penjaranya di Museum Fathahillah ini belum ada kayak di sumber yang telah aku temuin ya teman-teman, ini belum ada kayak itu penjelasannya gitu. Nanti takutnya aku salah gitu, makanya ya udah aku bilang aja dibuang ke Batavia gitu ya ABCD. Oke, nih Ica, Kiai Maja di gimana Kak pasti Diponegoro ditangkap? Oke, Kiai Maja itu sebenarnya udah ditangkap duluan ya. Ini udah nggak ada duluan atau meninggal duluan ya sebelum Diponegoro ditangkap teman-teman. Jadi otomatis kan kayak pasukannya Diponegoro yang penting itu udah nggak ada, kayak tinggal kayak seorang Diponegoro seorang gitu, sama beberapa pasukannya aja sih, kayak yang bukan kayak Kiai Maja, kayak yang temennya lain-lain gitu. Nah otomatis Diponegoro tuh diajak rundingan gitu sama pihak Belanda gitu. Nah tapi nggak diajak rundingan, malah Diponegoro itu malah ditangkap gitu. Oke Ica, mungkin udah paham belum nih? Dibuat sama Raden Saleh sama satu lagi lupa Puks Belanda nggak sih Kak? Iya bener banget Juan. Hai Kak, ketemu lagi. Oke, halo. Ya bener banget nih, Stefani tadi. Kiai Mojo sama Diponegoro sempat cekcok kan ya Kak? Ya ada kayak gitu. Nah akhirnya ya Kiai Mojo tuh akhirnya ya intinya ditangkap duluan lah, ada sempat cekcok ya mereka berdua itu, dan berhasil ditangkap duluan ditangkap duluan daripada ini Diponegoro gitu. Nah ini bener banget ya yang bukan ditangkap yang di kolom chat Juan, yang kanan tuh dibuat oleh ini sama Raden Saleh,
Dan yang ini, yang kiri itu dibuat oleh pelukis Belanda. Aku sebenarnya juga lupa sih namanya siapa. Nah, ini perbedaannya apa sih kedua lukisan ini, teman-teman? Nah, yang kanan ini tuh cenderung kayak pihak Belanda ya yang salah, atau yang sewenang-wenang tuh pihak Belanda, bukan pihak Indonesia gitu. Ini. Nah, tapi kalau yang pihak kiri itu kan dibuat oleh Belanda, otomatis kan cenderung apa ya, mendukung sama ini, mendukung Belanda gitu, teman-teman. Yang kiri ini ya, jadi beda banget ya. Antara kanan itu dibuat oleh orang Indonesia yang lebih memihak ke Indonesia yang sebenarnya terjadi, yang sebelah kiri ini tuh lebih ke Belanda. Misal ada pertanyaan kayak gitu, perbedaan kedua lukisan ini. Oke, ada yang nanya lagi nggak nih? Banyak banget nih, belum cek. Oke. Waktu berunding sama Belanda apa nih, Veldania apa nih? Ya beda pendapat soal keagamaan sama pemerintahan. Oke, benar, udah jawab nih. Waktu itu mau berunding sama Belanda itu. Nama lukisannya apa, Kak? Aku kurang tahu ya. Nama lukisan ini kayak mungkin kayak bahasa Belandanya apa gitu, saya kurang tahu, teman-teman. Takut salah, sumpah. Aku jadi kalau nggak tahu aku bilang nggak tahu sebenarnya. Soalnya aku kalau sejarah aku bilang pakai jawabanku sendiri, takutnya salah, malah menyesatkan kalian takutnya, teman-teman. Nih, yang menang siapa? Ini yang gimana ini, Ayang? Yang menang siapa nih? Apa? Halo? Gimana nih? Ada yang nanya nggak nih, deh? Gimana? Ada yang nanya nggak sampai sini? Lanjut ya, oke, udah. Kalau aman aku lanjut ya, teman-teman. Aman, oke, sip. Ntar, ada nanya lagi. Berarti nggak ada menang, nggak ada kalah. Ini kalau sesama Belanda sama Diponegoro itu ada menang kalahnya. Ya udah, akhirnya yang menang adalah pihak Belanda. Tapi kalau yang ini, yang Kiai Mojo sama Diponegoro itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah sih. Kayak ya udah sama-sama kayak ya udah kayak ini kayak ya udah kayak seimbang gitu loh, teman-teman. Tapi kalau yang ini ya Belanda sama pihak Indonesia, Belanda sama pihak Diponegoro itu yang menang adalah pihak Belandanya. Dengan adanya Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap dan ini dibuang gitu. Ini. Oke, dari sini ada yang ditanya lagi nggak nih? Aku mau next kalau nggak ada. Gimana, teman-teman? Halo? Ada yang ditanyakan lagi nggak nih? Aman. Oke, sip. Aku lanjut ya. Oke, dari sini ada yang tahu nggak nih perawan tentang apa? Uang 2000, teman-teman. Kita tebak-tebakan. Ada yang tahu nggak nih, teman-teman? Pangeran Antasari. Ya, perlawannya perlawan apa nih? Banjarmasin. Ya, Antasari, Perang Banjar. Ya, benar banget, teman-teman. Ini adalah Perang Banjar. Ya, Perang Banjar. Nah, Perang Banjar itu dipimpin oleh Pangeran Antasari. Oke, teman-teman. Aku lanjut. Nah, ini ya, latar belakang dari Perang Banjar itu apa sih, teman-teman? Itu dilatar belakangi oleh yang pertama adalah keinginan Belanda menguasai tambang batu bara. Kita ketahui ya, teman-teman, daerah Kalimantan itu kaya banget kayak sumber daya alam, khususnya kayak tambang batu bara. Nah, si Belanda itu ingin menguasai batu bara itu, faedahnya adalah karena pada masa ini itu gencar-gencarnya kayak industri. Nah, industri atau revolusi industri. Nah, otomatis membutuhkan kayak bahan baku. Nah, bahan bakunya adalah batu bara. Sehingga si Belanda itu ingin banget menguasai tambang batu bara. Yang selanjutnya adalah Belanda membantu Pangeran Hatta untuk membunuh saudaranya Sultan Tahmidillah. Nah, kenapa sih, Kak, Belanda membantu Pangeran Hatta? Ada hubungannya apa? Yang dari pihak Belanda, tujuannya ingin membantu adalah karena Belanda ingin menguasai tambang batu bara, teman-teman. Sedangkan dari ini, Pangeran Hatta, dia tuh ingin menjadi sultan, kayak selanjutnya gitu. Jadi kayak perkara mengenai kayak kedudukannya lah, kayak sultan gitu. Sehingga ya udah Belanda akhirnya
Ya udah, aku bantu ya Pangeran Nata gitu. Akhirnya dibantulah Pangeran Nata untuk ini membunuh saudaranya itu Sultan Tahmidillah I. Nah, pada tahun 1826 Belanda tuh berhak menentukan pengangkatan putra mahkota. Jadi kan ya Belanda kan udah membantu Pangeran Nata kan ya membunuh sultannya ini. Otomatis kan Belanda kan udah dapat ini namanya tambang batu bara yang Belanda inginkan, teman-teman. Kemudian pada tahun 1826 tuh Belanda tuh berhak menentukan pengangkatan putra mahkota. Jadi kalau misal ada mau ngangkat ya, misal Kerajaan Banjar mau ngangkat sebuah putra mahkota. Nah, itu kalau Belanda nggak sesuai sama orangnya tuh ya nggak boleh jadi apa ya ini nggak boleh jadi sultan berikutnya. Nah, itu kenapa Kak Belanda kok gitu Kak? Misalnya ada yang naik gitu Kak, kan? Nah, itu karena ini apa sih namanya? Kalau misal sultannya nggak bisa diajak kompromi, ya Belanda rugi dong, nggak bisa menguasai ini tambang batu bara gitu teman-teman. Makanya Belanda tuh pada tahun 1826 tuh berhak menentukan pengangkatan putra mahkota. Jadi Belanda tuh mencari putra mahkota yang pro sama pihak Belanda, itu teman-teman. Nah, ini perang itu berlanjut lama sehingga nih ini ya jalannya perang. Nah, akhirnya ini udah lama kan ya, akhirnya ini Sultan Adam, Sultan dari Kerajaan Banjar tuh berwasiat agar Pangeran Hidayatullah atau cucunya itu yang menjadi sultan berikutnya. Tetapi Belanda malah mengangkat Pangeran Tamjidillah. Nah, kenapa kok Sultan Adam ini itu apa ya berwasiat agar Pangeran Hidayatullah? Karena Pangeran Hidayatullah ini cenderung kayak lebih baik sikapnya daripada Pangeran Tamjidillah. Ini beda ya, Tahmidillah sama Tamjidillah. Nah, akhirnya ya udah Pangeran Tamjidillah tuh diangkatlah raja atau sultan oleh Belanda. Nah, Pangeran Hidayatullah ini tuh dijadikan kayak perdana menteri gitu loh. Bahasa yang sana aku kurang tahu ya, kayak perdana menteri gitu, teman-teman. Nah, akhirnya Pangeran Antasari itu kayak Pangeran Antasari ini siapa Kak? Kok tiba-tiba muncul? Misalnya ada yang tanya gitu. Pangeran Antasari ini tuh masih ada keturunannya sama nih sultan yang dibunuh, yaitu Pangeran Nata. Nah, karena tahu ya kelakuannya Belanda tuh kayak udah ikut campur banget sama ini kerajaan Banjar. Akhirnya Pangeran Antasari itu mengorbankan perang Banjar pada tanggal 28 April 1859. Jadi, oke, ayo kita perang gitu karena udah nggak muak gitu ya lihat kelakuan Belanda gitu. Nah, akhirnya Pangeran Antasari itu berhasil menguasai benteng Pangaron dan tambang batu bara Nassau Orange. Nah, karena ini tahu kan ya, Pangeran Antasari itu nggak sendirian teman-teman perangnya. Si Pangeran Hidayatullah tuh pro banget sama Pangeran Antasari. Nah, ini ternyata Belanda tuh Pangeran Hidayatullah atau Perdana Menterinya Kerajaan Banjar waktu itu ketahuan sama pihak Belanda gitu. Loh, itu kan Pangeran Hidayatullah, kenapa kok malah ikut melawan Belanda gitu. Nah, akhirnya Kerajaan Banjar itu dihapuskan oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860. Karena apa? Ya karena ini, Pangeran Hidayatullah itu ya ketahuan memberontak sama Belanda karena bergabungnya dengan Pangeran Antasari. Nah, otomatis pada tanggal 11 Juni 1860 Kerajaan Banjar itu berhasil dihapuskan oleh Belanda. Nah, perang ini tetap berlanjut, teman-teman. Ada lanjutannya. Ntar aku buka kolom chat dulu. Ntar aku dari atas nih. Kesel banget sama Belanda. Oke. Pangeran Nata siapa, Kak? Pangeran Nata itu pangeran dari Kerajaan Banjar. Aku nggak hafal sih keturunannya gimana, tapi Pangeran Nata adalah kayak anggota dari Kerajaan Banjar sendiri gitu ya, teman-teman. Kok pihak kerajaannya mau Kak Belanda mengangkat bukan dari internal kerajaannya? Oke, aku jawab pertanyaan dari Stephanie Claudia Ezra ya. Kok pihak kerajaannya mau Kak Belanda yang mengangkat bukan dari internal kerajaan? Karena ini teman-teman, kita kembali lagi, ini Pangeran Nata, Belanda tuh udah berhasil membantu Pangeran Nata. Nah, dengan syarat kan masih Belanda kan dengan udah berhasilnya membantu, otomatis si pihak Belanda ini tuh meminta meminta kayak balasan gitu loh, balasan budi gitu. Nah,
balasan budinya tuh ya seperti ini, kayak bisa menentukan pengangkatan putra mahkota, kayak menguasai tambang batu bara gitu teman-teman. Oke, Stefani paham nggak nih? Lanjut ke nih. Jasmine Aura, berarti Belanda sama Pangeran Hatta itu mutualisme gitu Kak, tapi dalam arti negatif. Ya, kurang lebih kayak gitu. Di mana pihak Belanda itu ingin mendapatkan tambang batu bara dan Pangeran Hatta ingin menjadi sultannya kerajaan Banjar gitu. Sorry, bukan Pangeran Hatta, sorry. Bener-bener Pangeran Hatta. Sorry, aku salah ngomong. Kerajaannya nolak, bertunggu Pangeran Hatta, Kak. Oke. Paham, Kak? Oke, paham nggak teman-teman? Aku mau lanjut nih. Ini kan perangnya masih berlanjut ya, teman-teman. Oke, paham ya? Aku lanjut ya. Oke, paham. Oke, ini gambarnya Pangeran Antasari, teman-teman. Bukan Pangeran Hatta atau Belanda atau sultan yang lainnya, tapi ini Pangeran Antasari. Gitu ya, teman-teman. Ini aku lanjut. Bentar. Nih. Nah, akhirnya kan ini perangnya tetap berlanjut ya, teman-teman. Nah, berakhirnya tuh gimana? Nih, tahun 1861, karena sakit, Pangeran Hidayatullah tuh menyerah, dibuang ke Cianjur. Nah, pada tahun 1861 ini, Pangeran Hidayatullah tuh sakit, teman-teman. Otomatis ya udah aku menyerah gitu. Dia tuh bukan menyerah karena takut sama Belanda, tapi karena sakit ya, teman-teman. Dan akhirnya tuh dibuang ke Cianjur. Gitu, teman-teman. Nah, 14 Maret 1862, Perang Banjar itu dideklarasikan perang suci gitu, kayak berlandasan agama Islam, kayak ini kayak jihad atau apa gitu, untuk melawan Belanda gitu, teman-teman. Nah, pada 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari itu meninggal karena wabah penyakit di daerah yang waktu itu. Jadi ini kan perang tetap berlanjut, teman-teman. Kayak lebih ke perang suci gitu. Kayak lebih kayak untuk bagaimana kita untuk mengusir Belanda gitu dengan cara berjihad gitu. Jadi kayak perang-perang habis-habisan gitu. Nah, akhirnya kan 11 Oktober ini si Pangeran Antasari meninggal ya, teman-teman, karena wabah penyakit daerah waktu dia gerilya atau daerah dia waktu melakukan peperangan gitu. Nah, perang Banjar itu tetap berlanjut, teman-teman. Bahkan itu dilanjutkan oleh putra Pangeran Antasari bersama pejuang Banjar lainnya. Nah, itu ada kan ya, aku pernah nemu soal. Nah, kelanjutan dari perang Banjar itu apa? Itu ada info juga pernah aku baca, yaitu perang Barito. Jadi tetap berlanjut gitu perang ini. Nggak ada habis-habisnya. Nggak tahu sampai selesainya itu sampai kapan. Mungkin selesainya itu sampai itu kekuasaan Indonesia di tangan Jepang gitu. Oke, aku Kak, kalau chat ada yang nanya nggak nih? Kena cacar nggak sih, Kak? Iya, aku nanti kayak gitu. Karena waktu itu kan kayak gencar-gencar, kayak penyakit gitu kan, kayak wabah gitu. Oke. Sip. Kenapa harus dibuang, Kak? Kenapa nggak dipenjara aja? Nah, kenapa ini pertanyaan menarik ya? Kenapa sih kok Belanda tuh sering banget dibuang, diasingkan? Kenapa nggak dipenjara aja? Karena untuk menghilangi pengaruhnya, teman-teman. Misal di penjara kan masih ada kayak pengaruh-pengaruhnya dari pengikutnya atau gimana gitu kan ya, bisa kayak melarikan diri atau gimana. Lebih baik ya dibuang aja, dibuang jauh gitu dari Pulau Kalimantan. Ini kan di Cianjur kan, Cianjur kan Jawa Barat di Pulau Jawa gitu, teman-teman. Jadi untuk menghilangkan pengaruhnya biar nggak ada perang selanjutnya gitu, teman-teman. Gitu. Mungkin kalau sakit di penjara nanti nularin yang lain bisa. Oh, kalau ya ini kayak gini sih, tapi lebih tepatnya kayak ya boleh banget sih jawabannya Stefani ini boleh banget, tapi lebih tepatnya kayak biar kayak menghilangkan pengaruh lah dari ini. Oke, maksudnya perang dideklarasikan tuh gimana, Kak? Kayak ya udah perang ini kayak nggak bukan namanya kayak perang biasanya aja, tapi lebih ke kayak perang. Oke, namanya perang suci, kita perang habis-habisan gitu, teman-teman. Oke, gimana? Bisa dipahami nggak? Kamu lanjut ke selanjutnya nih. Gimana, teman-teman? Gimana? Paham, Kak? Oke. Udah ya? Aku lanjut ya. Oke, sip. Soalnya masih panjang banget nih, teman-teman. Oke, nih. Aku nih, buat kalian, ini kan pandanya di kiri ya. Ada yang tahu nggak ini perang apa? Sebelum aku ngajak kalian nobar nih. Oke, Caca bener banget nih, perang puputan. Oke, keren. Minta tolong ya, Caca, di screenshot jangan lupa. Ini Caca bener banget nih di atas sendiri. Jangan lupa ya, Caca, di screenshot. Simpan dulu. Dan aku mohon bertahan sampai akhir. Biar tahu gimana nukerin rewardnya. Kalau yang jajan ini puputan margarana itu kurang tepat. Nah, nih.
Nah, aku ngajak kalian nonton video dulu. Tapi ini nggak ada hubungannya sih sama itu, tapi kayak mau ngajak kalian aja sih nonton video. Oke. Kelihatan kan, teman? Karangasem. Ya, boleh banget sih. Oke. Ini, kelihatan nggak nih? Biar nggak bosan, teman-teman. Hiburan aja sih ini. Puri Agung Singaraja atau yang dikenal dengan burung Puri ya? Gede Buleleng didirikan raja pertama Kerajaan Den Bukit yang bergelar Ki Gusti Amurah Panji Sakti. Puri ini telah berdiri sejak 30 Maret tahun 1604, sehingga umur puri ini saat ini mencapai 415 tahun. Hingga sekarang, Puri Agung Buleleng ini menyimpan berbagai peninggalan yang berbau sejarah dan budaya, sehingga sudah sepatutnya untuk dikembangkan dan dilestarikan sebagai cagar budaya. Sekarang, sudah saatnya kita sebagai generasi muda untuk menjaga dan mempelajari cagar budaya ini, agar nantinya bisa diteruskan kepada anak dan cucu kita. Sejarah memperkenalkan bangsa, membangun semangat, menambah cinta tanah air. Bangsa tanpa sejarah dan budaya sama halnya dengan sampah hanyut tanpa berkesan. Oke, udah itu aja sih video dari aku. Anggap aja kayak kita lagi tour ke Bali gitu. Semoga kalian dapat mengambil ya itu pelajaran dari yang video aku tadi. Itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sih sama materiku. Tapi aku mau ajak kalian aja kayak pesan dari video itu. Semoga nyampe lah di kalian. Oke, guys, kan nggak jadi setir ke Bali. Aku yang nggak jadi, teman-teman. Oke, ini pelawan apa sih, Kak? Nih, aku jawab nih ya. Tadi yang jawab first, jangan lupa ya di screenshot ya. Udah banget nih ya, Perang Puputan. Lebih tepatnya adalah Perang Puputan Jagaraga di Bali. Oke, aku lanjut. Bentar, ada yang chatnya apa lagi nih? Oke, aku lanjut ya, teman-teman. Jadi gini ya, Perang Puputan Jagaraga ini tuh dilatar belakangnya pertama, pemerintah Belanda tuh ingin menguasai Bali. Karena apa? Mungkin karena Bali bagus atau cantik ya. Mungkin si pemerintah Belanda tuh ingin banget menguasai Bali. Kemudian, keinginan pemerintahan Belanda untuk menghapus hak tawan karang. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak nih, hak tawan karang itu apa? Ayo, boleh banget nih. Hak tawan karang ini apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Kapal keram jadi milik kerajaan Bali. Oke, ada yang lain nggak? Yang kerajaan itu berhak merampas dan menyita barang-barang sama kapal-kapal yang ada di Pulau Bali, bukan sih, Kak? Oh, oke. Keren banget nih, Nasma. Oke. Jadi benar banget ya, hak tawan karang adalah hak Raja Bali untuk merampas perahu atau kapal yang terdampar di pantai wilayah kekuasaannya. Jadi semisal yang tadi ya, video tadi kan dari Kerajaan Buleleng nih, ada kayak kapal atau perahu terdampar di sana. Ya udah, otomatis itu adalah milik hak dari Raja Buleleng, teman-teman. Dan tuh hak tawan karang itu berhasil dihapuskan pada tahun 1841 oleh kesepakatan antara Belanda sama pihak-pihak lain gitu. Ya udah, dihapuskan gitu. Gitu, teman-teman. Bentar, ada lagi nggak? Di mana-mana ada Belanda. Ya karena kita kan lagi bahas tentang ini perlawanan dengan Belanda, teman-teman. Oke. Ya sabar ya, emang gitu. Belanda emang kayak gitu orangnya. Nah, ini jalannya gimana sih jalannya perang, Kak? Nih ya. Aduh, sorry. Oke. Pada tahun 1844, kapal Belanda itu terdampar dan tidak dilepaskan oleh Raja Buleleng, yaitu I Gusti Ngurah Made Karangsem. Kan pada tanggal 1841 ini udah ada perjanjian ya, teman-teman. Nah, tapi kapal Belanda itu terdampar pada tahun 1844. Nah, tapi ini malah nggak dilepaskan oleh Raja Buleleng. Ya udah kayak dibiarin di situ gitu.
bukan dibiarin di situ sih, kayak dirampas gitu namanya, kayak perahunya atau kapalnya gitu teman-teman. Nah, otomatis ya si Belanda marah dong, loh kan udah ada perjanjian, kenapa kok kapalku masih dirampas gitu. Nah, akhirnya si Belanda itu kayak bukan nyerbu sih, kayak ini melakukan peperangan atau melawan nih Raja Buleleng gitu. Nah, akhirnya Istana Buleleng itu dikuasai oleh Belanda gitu. Nah, karena dikuasai oleh Belanda, Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangasem ini tuh dan patihnya I Gusti Ketut Jelanti itu mundur atau pindah lah, nggak di istana, malah mundur ke Benteng Jagaraga gitu teman-teman. Nah, pada tahun 1848 Belanda itu menggempur Benteng Jagaraga, tetapi masih bisa dipertahankan oleh I Gusti Ketut Jelantik. Jadi ini ya teman-teman, Benteng Jagaraga itu waktu itu kayak ya gini digambar nih, kayak dikasih kayak tombak-tombak, namanya bukan tombak sih, kayak bambu-bambu gitu, kurang lebih kayak tombak-tombak gitu teman-teman. Nah, itu biar kayak lebih apa ya, pertahanannya atau basic pertahanannya itu lebih kuat gitu. Nah, ini Belanda tuh berusaha menggempur ini bentengnya apa Jagaraga. Nah, tetapi bisa ditahankan oleh I Gusti Ketut Jelanti. Oke, just info aja ya teman-teman. Pada kayak perawan ini tuh kayak kerajaan lain ya di daerah Bali itu juga membantu ini kerajaan Buleleng dengan cara kayak mengirim pasukannya gitu. Kayak daerah Bali sekitarnya, kayak selain kayak kerajaan di Bali kayak Karangasem kayak banyak banget ya namanya, aku lupa banget nama kerajaan di Bali itu apa. Nah, pada tahun 1849 Belanda tuh menggempur lagi Benteng Jagaraga dan terjadilah perang habis-habisan. Jadi kan ini udah gagal kan ya 1848. Belanda itu malah kayak menggempur lagi gitu bentengnya Jagaraga itu. Dan ini pasukannya I Gusti Ketut Jelantik ini itu malah kayak gini. Ya udah, kita kayak mati-matian nggak apa-apa daripada kita nyerah gara-gara Belanda. Akhirnya terjadilah perang habis-habisan atau dikenal dengan puputan. Jadi kayak puputan tuh kayak perang habis-habisan gitu. Ya udah, kita mati nggak apa-apa. Penting nggak nyerah sama Belanda gitu, teman-teman. Ntar aku buka kolom chat dulu. Nanya nggak nih? Kak, kok raja mau mengadakan persetujuan atas dasar apa, Kak? Belanda kali ini negosiasi apa lagi? Oke, jadi kenapa sih kok raja-raja itu mau ya ini? Karena kayak biar nggak ada konflik gitu ya, biar nggak terjadi kayak hal yang tidak diinginkan lebih dari itu. Tetapi ya kembali lagi malah si Belandanya ini malah maruk pada akhirnya ini, malah menguasai kerajaan Buleleng gitu ya, Stefani. Lagi nggak nih? Ya masih kayak polos juga mungkin ya, masih kayak mungkin ini orang baik Belandanya, itu bisa jadi seperti itu. Pak, Benteng Jagaraga itu bentuknya kayak rumah atau apa, Kak? Kenapa Benteng Jagaraga? Kenapa namanya? Oke, bentuknya kayak rumah enggak? Ya kurang lebih kayak, bukan kayak rumah, yang nama benteng kan otomatis kayak melingkar gitu ya kalau besar gitu ya. Bukan kayak rumah persis gitu. Soalnya aku cari di Google kayak ada kayak monumennya aja sih. Gitu teman-teman. Nah, kenapa namanya Benteng Jagaraga? Nah, aku itu kurang tahu ya, emang udah dari sananya gitu namanya. Aku nggak mempelajari kenapa disebut nama Benteng Jagaraga gitu ya, Stefani. Mohon maaf. Kak, perang puputan tuh berhubungan dengan nggak sama puputan Magarana. Mungkin ini, kalau yang di sini tuh masih belum berhubungan, tapi kan ini kan perang puputan Magarana terus berlanjut sampai itu 1942. 1942. Jadi otomatis mungkin nggak ada hubungannya, deng. Puputan Magarana kan setelah Indonesia merdeka ya, teman-teman. Jadi nggak ada hubungannya. Ini kan sebelum Indonesia merdeka. Gitu ya. Nah, Suci kayak perang Antasari itu juga habis-habisan. Iya, bener. Perang habis-habisan ya. Kak, tadi kan pas 1841 hak tawon karang udah berhasil dihapus ya. Tadi pas 1844 kenapa hak tawon karang tetap diberlakukan? Nah, mungkin karena ini ya, Raja I Gusti Ngurah Made Karangasem tuh nggak ingin ya, kayak nggak terima gitu ya, kok gini gitu, nggak sesuai kayak yang dulu-dulu. Nah, kayak ini ya, I Gusti Ngurah Made Karangasem kayak melawan gitu ya, kayak nggak ya, kayak melanggar perjanjiannya gitu. Oke, Diana, gimana? Ya itu badannya serang lagi, hancur ya, Kak. Ya kurang lebih gitu, karena sering digempur terus akhirnya ya hancur gitu. Mungkin sekarang kayak masih tinggal kayak puing-puingnya atau gimana gitu.
Soalnya aku belum pernah ke sana juga. Mohon maaf. Oke, aku lanjut ya. Kalian masih banyak banget nih, teman-teman. Nah, ini akhir kisah dari Perang Puputan Jagaraga. Sorry. Aduh, malu. Bacot. Oke, akhir kisah tahun 1849 tuh, Benteng Jagaraga tuh berhasil ditaklukkan oleh Belanda, teman-teman, akhirnya. Nah, dengan ditaklukkannya Benteng Jagaraga ini, otomatis Belanda tuh, oke, aku udah berhasil nih naklukin Buleleng, otomatis aku bisa dong kayak mengalahkan kerajaan lainnya gitu. Nah, akhirnya ya gitu, Belanda itu menguasai kerajaan lainnya gitu, sehingga pada tahun 1909 Belanda tuh berhasil menguasai seluruh Bali gitu, teman-teman. Oke, aku lanjut ya. Nggak ada yang tanya lagi nggak nih? Gitu aja sih akhir kisahnya. Oke, ada ya, aku lanjut ya. Oke, next. Nah, ini apa nih, teman-teman? Perang Singamaraja, Perang Batak. Oke, keren. Oke, langsung aja ya. Bener banget, ini ada Perang Batak, dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja ke-12. Nah, Kak, di latar belakangnya apa sih perang ini itu? Nah, itu kekhawatiran rusaknya tatanan tradisional masyarakat. Nah, Raja Sisingamangaraja itulah intinya, itu khawatir kalau tatanan tradisional masyarakatnya itu rusak, kemudian bentuk kesatuan tanah Batak yang telah ada tuh secara rusaknya, ini ada tipe, ininya kayak si raja ini tuh takut kalau kesatuan tanah Batak yang telah ada tuh secara turun-temurun tuh malah kayak luntur gitu, kayak hilang gitu, kayak tradisinya itu. Nah, tradisi apa sih, Kak, masyarakat Batak itu? Nama tradisinya tuh kalau nggak salah, aku tadi nyatet. Oke, Parmalim, teman-teman. Jadi nggak kayak agama ya, kayak agama Hindu, Buddha, Islam, enggak. Mereka punya tradisi yang dari kayak leluhurnya gitu ya, yang udah turun-temurun namanya Parmalim. Kayak kurang lebih kayak banget deh, cek di Google penjelasannya. Aku kurang hafal penjelasannya. Jadi mereka punya tradisi namanya Parmalim, teman-teman. Oke, aku next. Aduh. Oke. Jalannya tuh gimana? Ini ya. Pada tahun 1877, Raja Singamangaraja 12 itu berkampanye agar mengusir Zeding. Zeding itu apa? Itu organisasi yang agamanya agama Kristen gitu. Nah, ini si Singamaraja itu waktu itu tuh ingin banget nih agar mengusir si Zeding ini, biar enggak ini rusaknya tatanan tradisional mereka gitu. Nah, pada 8 Januari 1878 itu Belanda itu mengirim pasukan untuk menduduki daerah Selindung dan pecahlah Perang Batak. Nah, tapi waktu ini tuh Belanda tuh waktu mengirim pasukannya itu mereka tuh bilang, aku tuh mau melindungi ini kelompok Zedingku, nggak bermaksud kayak berlawan dengan Singamaraja. Tapi beda niat. Yang benar adalah si Belanda itu malah ingin ini menguasai daerah Batak atau daerahnya yang dikuasai oleh si Singamaraja gitu, teman-teman. Sorry ya kalau aku sebentar. Oke, aku nanya dulu ya, mau buka nih. Oke, yang udah live, oke, gak apa-apa. Kak, maaf ya, tadi Perang Puputan itu dipimpin siapa rajanya? Rajanya waktu itu Raja Buleleng, I Gusti, siapa sih, lupa aku namanya. I Gusti Karangasem ya, I Gusti kayak Karangasem gitu. Nah, itu bersama, tapi lebih tepatnya dipimpin oleh kayak patihnya, namanya adalah I Gusti Jelantik ya, teman-teman. Nanti ada kok, nanti kan papernya aku share-kan ya. Nanti bisa dibaca lagi, teman-teman. Oke, Wina. Stefani Claudia. Selindung tuh di mana, Kak? Selindung tuh daerah sekitar Sumatera Utara ya, daerah Batak di situ. Oke, gimana? Udah paham apa belum? Zeding tadi apa, Kak? Zeding itu kayak organisasi yang penyebar agama Kristen. Kayak gitu. Nah, Raja Singamaraja tuh 12 ini tuh ingin mengusir Zeding ini biar nggak rusak ini tatanan tradisionalnya masyarakat Batak. Gimana? Udah paham kan ya? Aku next ya, Fridania. Oke, Kak, paham. Sip. Yes, ada di situ, Kak. Oh iya, jadi kenapa bisa di sini, Kak? Ya karena ingin menyebarkan agama Kristen di daerah sini. Di daerah sini, Batak. Gitu. Gimana? Oke kan? Clear kan ya?
Membawa ke situ siapa Kak, kayak pencetusnya? Itu ada pencetusnya yang membawa kayak ajaran Nasrani itu aku namanya kurang hafal. Ada kok. Takutnya aku takut salah, sumpah teman-teman. Mohon maaf ya, takut salah. Ada kok. Tapi ini kayak kalau di sini tuh masih kayak namanya cuma ini Zeding aja. Ya ini ada kaitannya dengan konsep 3G yang gospel ya. Kan God, glory, gospel. Nah ini penyebaran agama ini adalah nih gospelnya gitu. Oke ya, aku next. Sorry kalau kecepatan. Soalnya ini masih banyak banget sih kayaknya. Oke, jadi ini ya pertemuan pertama itu kan di Bahal Batu. Bahal Batu ini daerah sini ya, otomatis daerah Batak. Jadi kan perang Batak itu pecah kan ya. Pertemuan pertama itu di Bahal Batu. Kemudian Belanda itu mulai bergerak ke Bakara, itu pusat kerajaan Singamaraja. Jadi kan ini kan sebuah kerajaan, otomatis kan punya basic pertahanan. Nah, Belanda itu berhasil kayak ini pusat kerajaan berhasil menyapai atau menguasai daerah Singamaraja ini, sehingga terjadilah pertempuran di sana. Otomatis karena persenjataan yang tidak seimbang antara ini timnya Singamaraja dengan Belanda, akhirnya ya udah ini daerah pusat kerajaan Singamaraja itu berhasil diduduki oleh Belanda, gitu teman-teman. Nah, berakhirnya tuh gimana? Nah, karena kerajaannya itu berhasil diduduki oleh Belanda, si Singamaraja tuh dan pasukannya tuh melarikan diri. Tapi ini tuh licik banget sih Belanda juga, kan berhasil melarikan diri. Tapi kayak istri sama anaknya Singamaraja tuh kayak ditahan. Jadi kayak kasih jaminan gitu loh teman-teman. Kamu mau datang nggak? Kalau mau datang nanti anak sama istrimu nanti bakal aku apa-apain gitu, kayak dibunuh atau diapa gitu teman-teman. Ya udah, akhirnya ya pada tanggal 17 Juni 1907 ini Raja Singamaraja 12 tuh tertembak mati oleh Belanda. Jadi berakhirlah sudah ini perlawanan Batak. Oke, aku kolom chat dulu. Kenapa Belanda nggak nyebarin di Jawa, Kak? Karena kalau di Jawa itu kan mungkin gini ya, setiap kayak daerah-daerah kayak mungkin punya kayak kan Jawa kan udah kayak dominasi kayak beragama Islam, belum kayak udah selain itu kayak di Jawa tuh kayak mungkin Belanda tuh lebih kayak mengutamakan kayak glory-nya atau gold-nya daripada gospel-nya gitu. Gitu ya ABCD mungkin kayak gitu. Jadi setiap daerah aku di daerah ini mau mengutamakan gold-ku atau glory-ku atau gospel-ku gitu. Nah, mungkin kalau di Jawa tuh dia lebih ke kejayaannya. Bagaimana si orang Belanda dapat menguasai kayak kerajaan-kerajaan di daerah Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Gitu ya. Bisa dipahami ya ABCD. Masih berapa pertemuan lagi ya, Kak? Wow. Oke, simak aja deh ini pembahasanku. Aku juga lupa sebenarnya aku ngasih berapa pertempuran gitu. Mohon maaf. Kayaknya masih 1-2 lagi, teman-teman. Nah, ini Stefani, Claudia, Ezra. Dan Belanda berhasil diduduki Belanda berhasil didukui Belanda. Ini gimana? Aku kurang paham. Stefani, mohon maaf ya, aku kurang paham. Anak istrinya ikut meninggal ya, Kak? Ya, kan otomatis kan ditawan oleh Belanda, ya otomatis meninggal. Nah, Pak, tapi Pak waktu 14 Juni 1907, dalam buku yang telah aku baca nih teman-teman, buku sejarah Indonesia kelas 11, itu yang meninggal tuh Singamaraja sama putranya. Belum dikisahkan seorang istrinya juga. Kak, waktu itu orang Batak menganut agama apa? Agama Batak bukan menganut agama kayak agama Hindu, Buddha, Islam, bukan. Tapi mereka punya kayak tradisi luhurnya, namanya Parmalin. Bukan agama, ya itu kayak mungkin kayak agama, tapi nggak agama kayak Hindu, Buddha, Islam tuh enggak. Dia punya kayak tradisi dari luhurnya, namanya Parmalin ya, Trianti Aulia. Kayak mas jangan lupa minum dulu, barangkali capek jelasin. Nggak capek kok aku, santai aja. Makasih. Iya Belanda diduduki Belanda. Iya Belanda diduduki Belanda. Aku nggak paham nih. Kak, perang ini dipimpin siapa? Perang itu dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja 12, teman-teman. Aku takut salah ngomongnya. Oke. Oh, kayak Jawa kejawen gitu ya, Kak? Iya, kurang lebih kayak gitu. Kalau suku Jawa lebih kayak kejawen gitu kan. Ya, dia otomatis nggak Islam, nggak agama Kristen, nggak agama Katolik atau agama Hindu, Buddha, itu enggak. Jadi lebih kayak gitu. Parmalin semacam animisme, dinamisme. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu ajarannya luhurnya dari ini daerah Batak. Oke ya, aku next ya teman-teman. Gimana?
Sorry kalau aku kecepatan. Aku ngebut nih, takut kemalaman kalian nanti. Oke, ini kayaknya terakhir deh. Nih, ini perawan apa teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Oke, ini perawan apa? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Ayo apa? Ini pandanya di kanan sih teman-teman. Di kiri. Ada jawab dah. Aceh. Iya, keren banget. Ini adalah perawanan Aceh ya teman-teman. Tuh. Oke, sorry. Oke, banget. Ini adalah perang Aceh teman-teman. Nah, gimana sih ceritanya perang Aceh? Yuk kita simak. Jadi gini ya latar belakangnya teman-teman. Ntar kalau mencet ada yang nanya nggak? Aceh bajunya. Oh iya benar banget nih Aceh ya. Oke, ini ya latar belakangnya. Yang pertama adalah Belanda ingin menguasai Aceh. Nah, kenapa sih kok Belanda ingin menguasai Aceh? Ada apa dengan Aceh gitu kan ya? Nah, letak Aceh itu sangat strategis banget teman-teman. Kita lihat ya, kan di sini kan ya Aceh itu strategis banget. Dekat Malaka, selain itu juga Aceh itu tempat transitnya para jamaah yang mau haji gitu. Jadi sangat strategis banget. Nah, si Belanda tuh ingin banget menguasai Aceh gitu teman-teman. Selain itu juga Aceh itu sebagai daerah penghasil lada utama di dunia. Nah, otomatis kan Belanda tertariklah buat menguasai ini Aceh gitu, teman-teman, gitu. Selanjutnya yang kedua ini ya, penandatangan Traktat Sumatera 1871. Isinya apa Kak Traktat Sumatera? Itu ada banyak banget, tapi yang ada kaitannya Aceh tuh ini. Aku ambil aja yang ini. Membatalkan Traktat London 1824. Nah, Traktat London 1824 itu tentang kayak bagaimana sih kayak yang kayak penguasaan ini loh teman-teman, kayak penguasaan daerah Senayan Malaya, daerah ini apa? Daerah sini loh, itu namanya daerah apa sih aku lupa daerah apa namanya, Malaka. Oh, Kak, ini ntar ada kuis gitu Kak? Iya ada kuis kok, tenang aja, di akhir ya, nggak di sini. Ntar tunggu dulu, ada kuis kok, tenang aja. Jadi ini ya, adanya penandatangan traktat itu. Nah, adanya pembatalan ini, otomatis kan sebenarnya adanya traktat Sumatera ini tuh, si Belanda tuh bingung, gimana sih cara biar menguasai Aceh gitu. Nah, tapi si Belanda tuh cerdik banget, akhirnya buatlah namanya Traktat Sumatera 1871, teman-teman ya. Nah, isinya traktatnya antara lain adalah membatalkan Traktat London pada 1824. Saat itu juga, Inggris diizinkan melakukan perdagangan di Kesultanan Siak. Sultan Siak itu daerah sini kalau nggak salah. Daerah sinilah. Riau, Malaka, sini. Nah, membatalkan Traktat London ini tuh sangat memberikan keuntungan bagi Belanda, sedangkan Inggris diizinkan melakukan perdagangan di Kesultanan Siak, menguntungkan banget bagi Inggris gitu teman-teman. Ada yang kolom chat ada yang nanya enggak? Kayak kesepakatan atau perjanjian itu mungkin. Oh iya, Oke. Ini ya traktat itu apa? Traktat itu sesuai kayak itu benar banget Vildaninya tadi ya, kayak kesepakatan atau perjanjian. Jadi kayak gitu ya traktat ya. Kenapa jadi ada Inggris tadi? Oke, kenapa ada Inggris? Karena Inggris tuh ada hubungannya sama ini perjanjian London gitu. Jadi kan Belanda tuh boleh menguasai daerah sini ya daerah Aceh, tapi Inggris tuh juga boleh kayak boleh melakukan perdagangan di Kesultanan Siak. Kesultanan Siak tuh daerah sini kalau nggak salah, daerah Malaysia, Riau, daerah sekitarnya situlah. Aku kurang hafal gitu teman-teman. Yang membatalkan traktat London tuh ya Belanda yang ngajak. Pertama Inggris tuh nggak mau, tapi setelah dibujuk nanti kamu boleh gini loh. Ya udah, akhirnya Inggris sepakat gitu. Udah, karena ada hubungannya apa? Karena dengan adanya traktat bisa ada hubungannya dengan traktat London, karena biar bisa isinya traktat London tuh kayak intinya mengatur ini loh, kayak penguasaannya Inggris sama Belanda gitu. Nah intinya kayak si Belanda tuh nggak boleh kayak semena-mena di daerah Aceh atau gimana gitu kurang lebih. Nah akhirnya ya bagaimana caranya agar Belanda dapat menguasai daerah Aceh? Itu dengan cara membatalkan traktat London gitu. Mungkin ada yang bisa searching kan, ada yang tahu isinya traktat London lebih lanjut gitu. Takut salah aku. Kayak hubungannya sama kerajaan Siak apa. Nah, itu nggak ada hubungannya sama Aceh sebenarnya, tapi kayak Belanda gini. Belanda tuh dapat untungnya Belanda itu
waktu ini ya Traktat Sumatera, si Belanda tuh dapat untung yaitu dengan membatalkan Traktat London. Nah, dengan Inggris tuh dapat untungnya juga, yaitu diizinkan melakukan perdagangan di Kesultanan Siak. Jadi ini untungnya Belanda, ini untungnya Inggris, adanya ini penandatangan Traktat Sumatera gitu. Kayak tukar kekuasaan gitu nggak sih? Bukan tukar kekuasaan sih, kayak nggak kayak kamu boleh lah, kayak bukan kekuasaan kan yang memegang ya, tapi ini lebih kayak kamu bolehlah ke sini, daerah ini boleh kamu pakai gitu, kayak kurang lebih kayak gitu. Waktu itu Belanda sama Inggris lagi cekcok kanan Kak. Iya, sebenarnya ada masalah mengenai kayak sistem wilayah antara Inggris sama Belanda. Akhirnya adanya Traktat London ini. Tapi sama si Belanda, Traktat London itu dilanggar dengan adanya ini traktat kedua, yaitu Traktat Sumatera gitu. Oke ya, aku lanjut. Takut kemalaman teman-teman. Ini karena masih ada kuis. Oke. Jalannya gimana? Ini ya. Jalannya tuh 26 Maret 1873, Perang Aceh tuh dimulai saat Belanda mengumumkan perang. Jadi dia tuh udah berhasil ya dapat kekuasaan Aceh karena penandatangan Traktat Sumatera. Akhirnya 26 Maret 1873 Perang Aceh itu dimulai saat Belanda mengumumkan perang. Jadi ayo kita perang gitu. Sorry. Gitu teman-teman. Nah, 1873 itu serangan pertama Belanda berhasil dipatahkan oleh Aceh. Jadi kan hebat banget nih Aceh. Belanda menyerang pada tanggal ini 26 Maret 1873. Pada tahun itu juga si Belanda itu berhasil nih mematahkan Aceh ini berhasil banget nih mematahkan perlawanannya Belanda gitu teman-teman. Gimana teman-teman? Gitu ya. Nah, Belanda pada tahun 1883, 1892, 1893, Belanda itu melakukan penyerangan lagi ke Aceh, tapi dengan strategi yang berbeda. Yang pertama yaitu Belanda mencoba membagi Aceh atas Aceh Utara dan Aceh Selatan. Kenapa sih Kak kok Aceh Utara sama Aceh Selatan dibagi? Ada apa? Dengan harapan, kan Aceh Selatan kan jauh banget kan ya dari pusat pemerintahannya Kesultanan Aceh. Nah, nanti berharap bahwa nanti Aceh Selatan tuh bisa berhasil dikuasai, tapi nanti setelah Aceh Selatan berhasil dikuasai, lanjut lagi ke Aceh Utara. Nah, bener banget, Aceh Selatan tuh berhasil dikuasai. Tapi ya pada akhirnya rakyat Aceh Selatan tuh bisa memberontak lagi sama pemerintahan Belanda gitu. Yang kedua, wilayah laut dilakukan blokade oleh Angkatan Laut Belanda. Tapi ini berhasillah diserang oleh Aceh. Keren banget Aceh gitu. Jadi ini gagal. Dari 1873 sampai 1893 tuh penyerangan Belanda terhadap Aceh tuh gagal gitu. Ntar adanya enggak. Oke, ntar ya Kak, tips-tips ntar ya. Nah, Vildania. Ini cekcoknya sama Inggris kenapa memerangi Aceh? Enggak, ini bukan cekcoknya sama Inggris. Gini loh ya, biar Belanda itu bisa menguasai Aceh, akhirnya ya oke. Kan pertama kan Belanda kan belum boleh menguasai Aceh ya karena sama si Inggris. Ya udah, kita buat kesepakatan baru namanya Traktat Sumatera. Nah, akhirnya dari Traktat Sumatera ini tuh si Belanda tuh boleh banget menguasai Aceh gitu. Makanya ada hubungannya gitu. Aceh gak terima wilayahnya dikuasai Belanda gitu kah? Iya, ya Aceh aja sih yang nggak terima wilayahnya dikuasai oleh Belanda. Dari Jawa, dari Batak, dari mana lagi? Banjar, dari Maluku. Ya sebenarnya nggak suka ada Belanda sebenarnya, makanya melakukan perlawanan. Gimana nih? Vildania. Oke Kak, paham sih, keren ya. Nah, karena kalah terus, akhirnya si Belanda ini menemukan strategi baru, yaitu dengan cara mengutus seorang ahli budaya timur, yaitu Dr. Senok Horgreen. Ini ya, ini untuk melakukan penyelidikan daerah Aceh. Nah, ini ya orangnya. Nah, ini orangnya itu ya pinter banget nih sebenarnya, pinter ngaji ya, menurut info yang aku dapatkan dari guruku sama kayak buku-buku yang telah aku baca. Ini Senok Horgreen ini pinter kayak ngaji, bahkan bisa kayak bahasa Arab gitu. Ini waktu nyama tuh kayak gini mukanya kurang lebih. Nah, gunanya apa? Dia melakukan mengutus ini biar tahu gimana sih titik lemah atau titik kekalahannya atau titik lemah dari orang Aceh gitu. Nah, ini melakukan penelitian kurang lebih dari 2 sampai 5 tahunan lah sekitar itu teman-teman. Nah, akhirnya tahu kan, akhirnya
ini tahu, pihak Belanda tahu titik lemahnya orang Aceh itu di mana. Nah, ini hasilnya. Kekuatan Aceh itu terdapat pada ulama dan ulo balang. Yang nggak tahu ulo balang itu apa, yaitu kaum bangsawan, teman-teman. Ya, yang tanya ulo balang itu apa, Kak? Kaum bangsawan. Nah, bukan pada sultan. Jadi kekuatan Aceh itu di dua ini. Nah, sehingga untuk menghadapi hal tersebut perlu cara. Nah, untuk menghadapi ulama itu Belanda harus bersikap tegas, sedangkan menghadapi ulo balang dengan mengajak kerjasama dengan imbalan harta maupun jabatan. Jadi ulo balang atau kaum bangsawan itu cenderung kayak gila harta, gila jabatan gitu untuk malahkannya. Nah, ulo balang ini tuh kayak biasanya kayak depan-depannya kayak ini, kayak cut, kalau cewek cut ya, kalau cowok tuh kayak teuku gitu. Kayak ini contohnya kaum ulama, yaitu Teungku Cik Didiro. Nah, sedangkan dari kaum ulo balang atau bangsawan, yaitu Teungku Umar dan Cut Nyadin. Misal kayak ada lagi kayak Cut Nyak Mutia, yaitu dari kaum ulo balang atau bangsawan gitu, teman-teman. Ntar aku buka kolom chat lagi. Oke. Diana, Kak, maaf boleh ulang nggak kenapa Belanda kalah di perang ini? Ya karena Belanda belum tahu kan ya strategi apa yang digunakan biar bisa mengalahkan itu pihaknya ini, pihak Aceh. Ternyata setelah melakukan penelitian dengan ini ya, Senok Horgrin ini orang Belanda, mereka akhirnya tahu kelemahan orang Aceh itu di sini. Makanya nanti bakal tahulah titik kelemahannya orang Aceh gitu. Gitu ya teman-teman. Iya bakal di-share kok. Tenang aja. Oke, Caca. Aku next ya. Nah, ini akhir kisahnya. Ini ya, tahun 1899 itu perang secara kekerasan tuh dimulai. Jadi nggak secara baik-baik atau gimana, langsung kekerasan kayak memberontak atau gimana gitu. Dan terjadilah pertempuran sengit pada Februari 1899 sehingga Teungku Umar tuh gugur. Kemudian perang itu dilanjutkan oleh istrinya, yaitu Cut Nyadin dengan cara bergerilya. Jadi pindah-pindah gitu, dari suatu tempat ke tempat lain gitu teman-teman. Nah, tahun 1906 ini, pos pertahanan Cut Nyadin itu berhasil dikepung dan beliau ditangkap dan diasingkan di Sumedang, Jawa Barat. Jadi kan berhasil kan Cut Nyadin tuh dikepung gitu kan, tahu kan markasnya itu di mana. Akhirnya itu ditangkap Cut Nyadinnya, kemudian tuh diasingkan di Sumedang, Jawa Barat. Akhirnya 8 November 1908 Cut Nyadin itu meninggal. Tapi perang Aceh itu nggak sampai dari sini aja, tapi itu tetap berlanjut gitu terus. Sampai 1942, waktu Indonesia di bawah Jepang. Gimana? Tadi ada yang gini nggak nih? Tapi rakyat Aceh kok, tapi rakyat Aceh kok mau ya nerima Dr. Senok, padahal kan dia Belanda. Nggak tahu kan teman-teman, kan nyamar. Kan biasanya kan udah kayak pinter ngaji, pinter bahasa Arab, udah kayak nggak nampilin orang Belandanya gitu loh, udah beda banget kayak orang Belanda, jadi nggak ketahuan gitu, kan melakukan penyamaran gitu, kayak orang biasa gitu, jadi nggak ada unsur-unsur Belandanya gitu. Kayak yang pimpinan perang ini siapa? Perang ini tuh ya ini dipimpin oleh kayak kaum ulama sama kaum ini ulo balang atau bangsawan seperti ya dia Teungku Cik Didiro, kayak Teungku Umar, Cut Nyadin gitu. Oke, gimana? Ada lagi nggak? Mungkin ngiranya kalau Umuris itu orang ahli agama maka diterima-terima aja. Oh, dia bukan ahli agama, tapi melainkan ahli budaya ya, Fildania. Aku ingatkan, ahli budaya Timur. Aku ingatkan aja nih, takut salah nanti. Aceh Lamno nggak sih Kak? Dibilangnya yang campuran gitu apa aku salah? Aceh Lamno gimana nih? Kak izin live ya, oke. Ya, sama-sama semangat ya nugasnya. Oke, enggak ada yang nanya lagi enggak nih? Aku mau lanjutkan. Oh ya, aku tadi gimana? Ada yang on mic tadi, Caca? Gimana? Nggak jadi, Kak. Oke, enggak apa-apa. Oh iya, aku tadi sebenarnya aku lupa nampilin video ke kalian ya teman-teman ya. Dan aku mau nampilin dulu deh. Soalnya tadi aku mau udah nyiapin video nih waktu Aceh nih. Sorry. Nggak share screen, sorry teman-teman. Aku mau nampilin video ke kalian. Lupa. Oke, ini videonya. Ini tentang Aceh, teman-teman. Biar nggak kalian bosan sih tadi niatnya, tapi aku kelupaan. Mohon maaf. Jadi kayak gini ya, perawanan sama antara Aceh sama pemerintah Belanda.
Nih, teman-teman. Ini kayak perang habis-habisan tadi. Sebagai ur inong Aceh, kentayo hanjita peroi mata ke orang yang ke mata syahid. Perjuangan awak yang begentai sambung sampai akhir betai hidup. Jadi gitu ya. Jadi setelah Tuku Umar kan udah wafat kan ya. Itu perlawannya tuh dilanjutkan oleh Cut Nyadin gitu teman-teman. Ntar aku buat kolom chat sebelum kuis. Oke, makasih ya Vildania udah join. Aku pernah belajar dulu Kak, kalau orang Aceh tuh bermata biru namanya Aceh Lamno. Oke, makasih ya infonya, Juan. Ini keren-keren banget. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kurang lebih dari ini. Oke. Kalian siap kuis gak nih? Kalau mau siap kuis, yuk ramein dong. Kalau siap kuis. Gimana? Udah siap kuis apa belum nih teman-teman? Oke, pada siap. Oke, karena ini ya gambarnya es krim. Jadi ini kuisnya tuh berhadiah, bukan berhadiah sih. Halo, Naufal. Mau tanya kah? Oh, enggak jadi. Oke. Jadi ini nanti ya, ini nanti yang aku pakai kuisis teman-teman, kuisnya. Nanti yang di bagian pertama itu nanti yang menang. Ya bukan yang menang sih, yang dapat reward dari aku. Ini buat latihan aja teman-teman, buat have fun aja. Karena ini spesial Hari Pahlawan, jadi aku mau kayak bagi-bagi gitu sama kalian. Oke, buat kalian nanti yang peringkat pertama jangan lupa ya di screenshot buktinya. Oke, aku mulai nih. Ntar, aku share screen lain nih. Mana ya? Ini. Oke. Dan aku sharing ke kalian dulu. Itu ya kodenya teman-teman. Ntar, sharing juga. Oke, itu linknya. Kelihatan kan teman-teman? Ayo, boleh banget nih. Join, udah 1. Nanti kalau udah sekitar 10, aku mulai deh. Mau tunggu dulu. Kamu tanya maksud pertama itu apa, Kak? Oh, jadi gini ya, teman-teman. Misal nanti kalian peringkat pertama, waktu ini kuis, jangan lupa di screenshot ya, teman-teman. Karena nanti biar buat bukti gitu, kalau kalian yang menang kuis hari ini gitu, spesial Hari Pahlawan dari aku. Oke? Oke, teman-teman. Nah, yang tadi yang kayak Al sama Caca, kalau nggak salah sih. Al sama siapa sih Caca, kalau nggak salah. Jangan lupa, nanti jangan leave dulu. Aku kasih caranya gimana. Udah nih ya. Aku mulai ya. Coba komen nih kalau udah. Aku nunggu 20 deh. Bentar, Kak. Oke, aku tunggu ya. Bentar. Aku off cam dulu ya. Oke, ini udah lebih dari 20. Gimana, udah siap belum nih, teman-teman? Boleh banget on mic atau gimana? Udah 20 lebih nih. Aku mulai nih. Kalau udah siap. Gimana, teman-teman? Udah pada siap apa belum? Oke, siap ya. Aku mulai ya. Nah, ada yang kolom chat lagi nih. Siap, Kak. Siap, siap. Oke, siap. Aku mulai ya, ini 22 orang.
Oke, teman-teman, ini udah 21.20, aku end ya kuisnya. Oke, keren banget nih, kalian ada yang benar semua. Oke, ntar ya, aku langsung ke ini pembahasannya, ada review. Ntar aja, siapa yang peringkat pertama ntar ya. Tadi kalau yang udah sempat lihat, oke. Ini udah kelihatan belum teman-teman pembahasannya? Halo, masuk nggak nih? Halo teman-teman. Masuk, Kak. Oke, sip. Aku mau ini ya, jelasin pembahasannya nih. Oke, ntar. Oke, sip. Oke, ini. Oke, yang soal yang pertama, kan tadi soalnya ngaca ya teman-teman. Kalau di akun soal pertamanya nih, Naloku tidak mau terus menderita di bawah keserakahan sih bangsa Belanda. Oleh karena itu perlu mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda di bawah pimpinan. Nah, ini ya teman-teman, yang benar adalah Thomas Montmorency. Nah, Thomas Montmorency yang tadi nama lainnya adalah Kapitan Patimura, oke. Kalau Thomas Patiawali, Lukas Satu Mahina, Krisna Matatiahu, ini adalah kayak temennya gitu loh ya, yang bukan yang memimpin. Yang memimpin adalah Thomas Montmorency. Nah, ini Kapitas Patamara, ini aku cuma mengicoh aja sih teman-teman. Oke, keren. Nggak ada yang ini nggak? Oke. Aku lanjut ya. Ini ya, Perang Padri diawali dengan perpecahannya di kalangan rakyat Indonesia sendiri, yaitu, nah ini ya teman-teman, yang pertama, iya oke, keren banget nih, udah jawab nih, konflik antara kaum Padri dan kaum adat, benar banget. Ini ada yang 6 yang salah, di sini jawab konflik antara kaum adat dan kaum Padri. Bukan Padri, tapi Padri. Bukan Padri. Ini cuma aku mengecoh aja sih, kayak Pandrei. Bukan kaum Pandrei, tapi Padri. Ini cuma aku mengecoh aja, teman-teman. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, tanya aja di kolom chat atau langsung on mic, oke? Nah nih, tokoh pada uang tersebut adalah, bener banget nih jawabannya, Tuanku Imam Bonjol. Bukan tuanku, tapi Tuanku Imam Bonjol ya teman-teman. Nah, bukan Pangeran Diponegoro juga, beda banget nih. Kalau yang ini cuma mengecoh aja, Tuanku Imam Bonjol. Nah, kalau yang ini tuh, apa nih pertanyaanku? Ini nama dari tahun Karang yang ya, ini ya, pada tahun 1844 kapal Belanda terdampar di pantai Buleleng. Kapal tersebut kemudian disita. Nah, ini namanya apa? Bener banget, hukum tawan karang. Bukan hukum tanah adat, tuh nggak ada sih kalau yang di Bali tuh. Hukum kuasa laut juga nggak ada, hukum tawan kerang. Enggak ya, karang ya teman-teman, bukan kerang. Ini cuma pengecoh aja. Oke. Nah, ini kan panjang banget ya. Pada intinya tuh soalnya gini aja. Pembangunan banyak benteng dan strategi benteng stelsel didasari karena ini taktik gerilya yang diterapkan oleh Pangeran Diponegoro serta posisi komandonya yang selalu berpindah tempat sehingga menggunakan benteng stelsel yang tadi. Misal yang tadi udah aku jelasin, misal Belanda berhasil menguasai tempat A, ada yang bangun benteng di situ, berhasil menguasai tempat B, membangun benteng di situ gitu teman-teman. Kalau ini salah, bukan untuk mengintai, tapi ini ya teman-teman jawabannya untuk ini adanya taktik gerilya yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Ini apa gini, ketersediaan rakyat sipil yang dikerahkan, bukan ada hubungannya. Keadaan basis pertahanan nih. Bukan ini. Oke, mungkin udah paham ya, teman-teman yang tadi udah aku jelasin, udah jelas banget tujuan dari benteng stelsel atau sistem benteng. Udah jelas banget sih, tadi aku udah jelasin. Nah, ini panjang banget sebenarnya teman-teman, tapi intinya ya ini aja sih soalku. Alasan Belanda menunjuk Pangeran Tamjidillah sebagai sultan karena jawabannya A, Pangeran Tamjidillah bersedia bekerja sama dan menjanjikan konsensus yang lebih. Nah, ini apa? Ya bekerja sama tadi. Misalnya tadi Belanda boleh banget menguasai tambang. Ini ada yang tanya nggak nih? Oke, ya ini banget nih teman-teman. Jadi Pangeran Tamjidillah ini biar nanti si Belanda ini biar dapat tetap menguasai kayak tambangnya Belanda. Dan ini menjanjikan konsensus yang lebih juga gitu. Oke teman-teman, ini pembahasan aja sih singkat. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Ini sebenarnya simpel yang udah sama yang tadi aku jelasin sih teman-teman. Ada yang ditanyakan nggak tadi? Kalau Pangeran Boneka itu yang masa Orde Lama nggak sih? Iya, kayak yang boneka-boneka kayak itu. Bahasa itu setelah Indonesia Merdeka kayak negara boneka atau apa? Itu setelah Indonesia Merdeka ya teman-teman.
Aku jawab yang ada bonekanya itu. Oke, salah ya. Oke. Jadi jadi ya kuis kita udah selesai, materi yang udah aku jelasin udah selesai. Jadi sekarang nih, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian dan dari aku tetap semangat ya belajarnya. Biar selama itu biar dari PTN kamu 2022 nanti, see you in top. Dan buat kalian yang tadi yang berhasil ya, oh iya tadi lupa siapa kuisnya, Tantar. Aku mau share screen dulu, aku lupa pemenang kuisnya. Ntar, lupa aku. sorry. Oke, ntar. Pemenang kuisnya hari ini adalah ini, Tal. Dia di atas sendiri, poinnya paling banyak nih. Buat kalian yang bernama Tal, nanti hubungi yang bernama Tal, nanti hubungi aku ya. Nih, cara hubungnya gimana? Sama Tal, sama siapa tadi kalau nggak salah, Al sama Ica. Kalau nggak salah, Ica atau Caca tadi sih, lupa aku. Nah, dengan cara kayak tadi ya, screenshotin di kalian, kemudian kalian ini, kontak di Instagramku atau di Twitterku. Bilang aja, sama kirim buktinya gitu. Tenang aja, santai aja kalau chat aku, oke? Itu aja. Gimana? Nanyain lagi nggak? Aku tadi jawabnya yang pas pertama itu aku pakai on mic, Kak. Bukan lewat chat. Terus gimana nge-screenshotnya? Oh, kayak Al, ya nggak usah, nggak apa-apa. Aku tahu kok Al. Kayak yang tadi yang chat ya, oke. Makasih, Kak. Nanti DM aku ya. Itu. Ada yang nanya lagi nggak nih? Nah, nih, udah dikirim oleh adminnya. Jangan lupa ya teman-teman, isi yang ini ntar. Kak, kuliah di mana, Kak? Aku kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur, teman-teman. Oke, itu aja sih dari aku, teman-teman. Nah, ini ya, jangan lupa isi link evaluasi. Aku mohon banget ya, diisi link evaluasinya sama ini. Boleh banget kalau yang mau traktirin bersinar project. Boleh banget ya, isi gimana gitu. Oke, itu aja sih dari aku, teman-teman. Semoga bermanfaat ya penjelasanku hari ini. Oke, udah itu aja sih. Makasih juga yang udah hadir. Gimana nih?